Sosok pembenci Aep rupanya kini menjadi seperti artis di kampungnya. Sosok tersebut diketahui bernama Ferry Herianto. Ferry Herianto, warga Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat mendadak menjadi sosok populer layaknya seorang artis terkenal. Bahkan, Ferry Herianto kembali menjadi sorotan publik. Usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas dalam sidang pra-peradilan dari segala macam tuduhan pembunuhan Vina dan Eki, Ferry pun mendadak didatangi banyak warga kampung. Bahkan, tak sedikit warga yang meminta berfoto bersama Ferry. "Saya jadi seperti selebritis. Tuh kan pada tertawa," ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com, Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024. "Alhamdulillah warga sekitar simpatik mendukung saya. Alhamdulillah artinya perjuangan tidak sia-sia," sambungnya. Ferry Herianto yang tadinya berada di pihak Peggy Setiawan kini diduga telah berbalik arah. Terbaru, Ferry Herianto seolah menyindir Peggy Setiawan yang kini tengah sibuk menghadiri sejumlah undangan usai dinyatakan bebas. Peggy Setiawan kini dianggap bersikap seperti kacang yang lupa kulitnya. Terlebih, saat Deddy Mulyadi sampai tak bisa bertemu dengan Peggy Setiawan. Menurut Ferry, mantan anggota DPR RI itu sampai kesulitan bertemu dengan Peggy Setiawan pada hari kedua Peggy dibebaskan. Ia menyebut, politisi Gerindra itu sengaja ke Bandung demi bertemu Peggy Setiawan. "Mampir di kafe dekat tempat Peggy, dekat pengadilan itu. Bapak nemuin kuasa hukumnya Peggy. Saya pengen ketemu Peggy. Iya nanti lagi banyak wartawan," kata Ferry sambil menirukan ucapan yang pernah ia dengar. Namun, kata dia, Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan malah gagal bertemu. "Ditungguin tuh," ditanya lagi, "Iya pas sebentar. Nanti, gak enak ada media dari jauh. Sambil nunggu mau ke Kebonwaru dulu lihat terpidana," sambungnya. Rupa-rupanya, saat Deddy Mulyadi kembali Peggy sudah pergi pulang ke Cirebon. Lalu balik lagi ke kafe itu dan Peggy sudah pulang ke Cirebon. "Bapak pulang lagi," cerita Ferry Herianto. Di sisi lain, pengacara Peggy Setiawan, Tony RM membantah jika pihaknya melarang Peggy bertemu dengan Deddy Mulyadi. "Boleh, bertemu, ngapain sih Ferry kayak mulut perempuan," kata Tony RM di akun YouTube-nya. Tony RM mengatakan sebenarnya Ferry meminta untuk didampingi dalam membantah kesaksian Aep di kasus Vina Cirebon. "Nih kalau saya buka semua malu nanti Ferry sama Kang Deddy," kata Tony RM. Ferry muncul pertama kali dalam video yang diposting channel YouTuber Deddy Mulyadi. Saat itu, Deddy Mulyadi ketika itu menelusuri area sekitar SMPN 11 Kota Cirebon. Melalui video yang diunggahnya di channel YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, pada Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024, Deddy Mulyadi hendak mencari warung rokok di dekat SMPN 11, dekat lokasi kejadian penyerangan Vina. Sebab, Aep mengaku saat dirinya membeli rokok di warung dekat lokasi kejadian, dia melihat sosok Peggy terlibat penyerangan Vina dan pacarnya, Eki. Seperti diketahui, Vina dan Eki diserang sekelompok pemuda di dekat SMPN 11, sebelum akhirnya dibunuh pada Sabtu malam tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Ferry dan Deddy Mulyadi pun berkeliling mencari warung di dekat lokasi kejadian, termasuk dekat bengkel cuci steam tempat Aep dulu bekerja. Hasilnya nihil, tidak ada warung penjual rokok dekat lokasi yang ada sejak 2016. Makanya saya mau mematahkan statement Aep di YouTube Bapak ini. Dari mana dia melihat kalau memang Peggy dan anak-anak yang nongkrong melempari korban? Dan dia sangat detail banget, kata Ferry. Namun warung yang menjual rokok paling dekat dari lokasi, adanya di seberang Men 2 Kota Cirebon, yang berdasarkan Google Map, jaraknya sekira 110 meter. Menurut Ferry, mustahil bisa Aep melihat penyerangan Vina dan Eki dari jarak sejauh itu, terlebih pada malam hari. Misalkan Bapak jadi Aep, anak-anak di sana, melihatnya gimana? "Malam Pak gelap, sudah ada PJU sih cuma tempatnya gelap di sini," kata Ferry ke Deddy Mulyadi. Ferry pun meminta kepada Deddy Mulyadi, agar mempertemukannya dengan Aep. "Makanya saya lihat statement Aep kayak gitu saya geram banget. Sok pertemukan saya duduk bareng dengan si Aep, bagaimana, saya juga kan orang sini," jelas Ferry. Terlebih, menurut Ferry, lokasi rumah Peggy Setiawan yang berada di Desa Kepongpongan, jauh dari lokasi kejadian. "Bahkan saya tahu sama anak-anak itu. Aep bilang tahu Peggy, padahal Peggy orang Kepongpongan Pak. Oke lah Peggy sering main di sini tapi kan sesekali Pak. Gimana Aep bisa hafal banget apalagi kejadian sudah 8 tahun yang lalu," ujar Ferry.
Ferry pun siap jika diminta kuasa hukum Peggy Setiawan untuk bersaksi di persidangan. Ya bisa, bersedia, kata Ferry. Pembelaan terhadap Saka Tatal. Yang terjadi adalah perubahan mindset publik yang dulu mencaci maki, membuli, hari ini memuji. Kalau ditanya siapa yang paling paham konstruksi hukum kasus Eki dan Pina, jawabannya Bu Titin. Bu Titin itu memiliki pemahaman yang sangat cukup terhadap proses dari perjalanan kasus tersebut hingga hari ini. Yang menjadi problem adalah Bu Titin tidak memiliki kemampuan kekuasaan yang cukup, tidak memiliki jaringan yang memadai pada waktu itu, tidak memiliki jaringan informasi yang cukup untuk mendorong kasus itu menjadi kasus yang terbuka. Tetapi seiring dengan waktu, hari ini Bu Titin tampil kembali melakukan pembelaan terhadap Saka Tatal. Yang terjadi adalah perubahan mindset publik yang dulu mencaci maki, membuli, hari ini memuji. Terima kasih Bu Titin. Selama ini Bu Titin telah banyak memberikan informasi yang cukup kepada saya, sehingga kasus ini sudah semakin terbuka. Semoga perjuangan Ibu tidak sia-sia. Mereka yang tidak bersalah mesti dibebaskan, dan mereka yang bersalah mesti mendapat hukuman. Saksi kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto, tidak hentinya membuat kejutan. Sebelumnya, Dede mengungkap skenario Ibtu Rudiana di kasus Vina. Terbaru, Dede menyebut DPO kasus Vina Cirebon, yakni Peggy, Dani, dan Andi hanyalah tokoh rekaan. Pernyataan mengejutkan ini diungkap Dede di YouTube Deddy Mulyadi yang ditayangkan pada Sabtu 27 Juli. Awalnya Dede menyinggung Polda Jawa Barat yang sempat menangkap Peggy Setiawan dan menghapus 2 nama DPO lain di kasus Vina. Namun belakangan Peggy lolos dalam jeratan kasus tersebut setelah memenangkan kasus pra-peradilan soal penangkapannya. Di sisi lain, Peggy Peron diisukan masih berkeliaran di wilayah Cirebon. Terkait hal itu, Dede menghimbau masyarakat untuk tidak mencari ketiga DPO tersebut. Ia juga meminta masyarakat agar tidak menggunakan ilmu cocok logi di media sosial dan mencurigai orang yang mirip dengan DPO kasus Vina. Pasalnya, Dede meyakini peristiwa kasus Vina ini bukan pembunuhan dan pemerkosaan. Menurutnya, TKP kasus Vina hanya ada di Jembatan Layang Talun Cirebon, bukan 3 lokasi. Dede menegaskan bahwa sepasang kekasih tersebut tewas disebabkan karena kecelakaan lalu lintas saja. Menurut Dede, skenario pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan dari Aep. Di sisi lain, Dede juga mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini merekam di balik jeruji besi. Sosok Aep salah satu saksi kasus Vina yang sempat menghilang seketika seusai Peggy Setiawan dinyatakan tidak bersalah. Rupanya sempat berada di Purwakarta. Bahkan Aep diketahui terus dikawal oleh 3 pria gondrong sangar di setiap aktivitasnya. Hal ini dipaparkan oleh pengacara Otto Hasibuan seusai berbincang dengan anggota DPR RI Deddy Mulyadi yang juga mengawal kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku bahwa dirinya mendapatkan informasi Aep menyambangi kediaman sang ayah di bilangan Desa Palinggihan, Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy Mulyadi sendiri tak tahu siapa sosok pria gondrong ini, namun ia sempat menduga bahwa sosok tersebut adalah teman Aep. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan dari Deddy Mulyadi, Otto pun mengaku heran. Deddy Mulyadi merasa Aep masih percaya diri bisa sembunyi dari tuntutan dan jeratan pidana dugaan kesaksian palsu kasus Vina Cirebon. Aep sendiri bersama Deddy sudah dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan kesaksian palsu pada kasus Vina Cirebon. Perwakilan kuasa hukum para terpidana dari Peradi, Jutek Bongso, mengatakan bahwa pelaporan terhadap Aep dan Deddy sudah diterima Barreskrim Polri sejak Rabu 10 Juli 2024 lalu.
Dede bertemu dengan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, Dede meminta maaf atas kesaksian palsu yang ia sampaikan. Pertemuan Dede dan keluarga para tahanan tersebut ditengahi oleh anggota DPR Deddy Mulyadi. Deddy pun turut mengunggah video pertemuan Dede dengan para keluarga terpidana kasus Vina di Instagram pribadinya pada Jumat 26 Juli 2024. Dede langsung memeluk satu persatu keluarga tahanan. Tangis pun pecah saat Dede mengucapkan permintaan maaf kepada mereka. Dalam kesempatan itu, Dede berjanji akan pasang badan untuk membantu para terpidana. Bahkan ia berjanji akan melawan siapapun yang menghalangi pembuktian kasus. Sebelumnya, Dede mengaku siap menanggung resiko besar termasuk menggantikan 7 terpidana di penjara. Tindakan ini diambil setelah Dede mengakui kesalahannya karena telah membuat kesaksian palsu. Imbas kesaksian palsu yang diberikan Dede pada 2016 silam menyebabkan 8 orang dipidana. Elza Sharif, kuasa hukum Ibtu Rudiana bicara soal isu orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa memintanya untuk menjadi kuasa hukum. Elza Sharif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menghubungi saya dengan sekjen saya Pitra, dan saya tidak boleh menawarkan diri untuk membantu, tapi kita diminta, pertama dengan Pak Pasren dan Kahfi, sekarang Ibtu Rudiana, kata Elza Sharif lewat YouTube Fone News, Sabtu, 27 Juli 2024. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina. Kasus-kasus di kantor saya yang berduit sama yang tidak berduit, lebih banyak yang tidak berduit. Kita pro bono, sukarela, kemana-mana biaya AMI sendiri kok, terangnya. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan. Karena itu kita semua bertekad karena saya sudah meneliti dengan baik putusan-putusan itu, dalam putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan majelis hakim tingkat Mahkamah Agung sangat profesional, soal kecelakaan itu sudah dipertimbangkan oleh hakim bahwa ini bukan kecelakaan tapi pembunuhan, ujarnya. Kendati begitu, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Sebagaimana diketahui, ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra dan Jaya. 6 diantaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Keenamnya divonis seumur hidup berdasarkan kesaksian Aib dan Dede. Nasib mujur dialami Peggy Setiawan setelah lepas dari statusnya sebagai tersangka kasus Vina. Selain mendapatkan perawatan wajah dari salah satu klinik ternama di Jakarta, rupanya Peggy juga sempat ditawarkan menjadi direktur perusahaan konstruksi. John LBF, pengusaha sukses memberikan tawaran tersebut lantaran menurutnya Peggy Setiawan memiliki pengalaman sebagai kuli bangunan. Sayangnya tawaran tersebut ditolak oleh Peggy Setiawan. John LBF pun tampak kecewa lantaran tawarannya justru dianggap bercanda. Dia mengatakan saat ini posisi Peggy Setiawan sedang di atas angin, menjadi terkenal karena kasus Vina Cirebon. Menurut John LBF, kondisi ini harusnya Peggy Setiawan bisa memanfaatkan untuk membuat karya agar ketenarannya tidak redup begitu saja. Dalam live TikTok Peggy Setiawan mengaku belum menerima bantuan John LBF secara resmi. Peggy justru meragukan keseriusan John LBF untuk memberi bantuan padanya. Peggy Setiawan menyebut jika benar John LBF memberikan bantuan, maka bisa menghubungi 74 kuasa hukumnya. Peggy Setiawan, waduh, kok begitu sih ngomongnya? Om John ini udah berusaha bener loh nyari kamu loh. Lawyer saya udah nyari tahu, katanya udah tersambung sama salah satu keluarga kamu. Terus itu kok kamu lagi di live kok bicaranya seperti itu. Semoga kalau bener, masa gua hoax sih ngobrol di depan wartawan. Saya itu melihat opportunity untuk bisa membantu kamu naik kelas, supaya kamu sudah nggak terfokus lagi di... Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon bakal melanjutkan pendidikan di bangku kuliah berkat Deddy Mulyadi. Rencananya, Saka Tatal akan melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum.
Pertemuan antara Saka Tatal dengan Deddy Mulyadi terjadi di rumah Deddy Mulyadi di kawasan Lembur Pakuan. Saka Tatal datang bersama kakak dan pengacaranya, Titin Prilianti beberapa waktu lalu. Setelah bercerita, Deddy Mulyadi memuji Saka Tatal yang kini sudah mulai tenang dan memaafkan semua pihak. Termasuk memaafkan pihak yang mengakibatkan dirinya masuk penjara. Deddy Mulyadi menyebut selama kuliah Saka Tatal bisa ikut kerja atau magang pada pengacara yang kini mendampinginya. Menanggapi tawaran Deddy Mulyadi, Saka Tatal pun tampak tersenyum dan mengatakan dirinya siap. Sosok pembenci AF rupanya kini menjadi seperti artis di kampungnya. Sosok tersebut diketahui bernama Ferry Herianto. Ferry Herianto, warga Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat mendadak menjadi sosok populer layaknya seorang artis terkenal. Bahkan, Ferry Herianto kembali menjadi sorotan publik. Usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas dalam sidang pra-peradilan dari segala macam tuduhan pembunuhan Vina dan Eki, Ferry pun mendadak didatangi banyak warga kampung. Bahkan, tak sedikit warga yang meminta berfoto bersama Ferry. Saya jadi seperti selebritis. Tuh kan pada tertawa, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com, Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024. Alhamdulillah warga sekitar simpatik mendukung saya. Alhamdulillah artinya perjuangan tidak sia-sia, sambungnya. Ferry Herianto yang tadinya berada di pihak Peggy Setiawan kini diduga telah berbalik arah. Terbaru, Ferry Herianto seolah menyindir Peggy Setiawan yang kini tengah sibuk menghadiri sejumlah undangan usai dinyatakan bebas. Peggy Setiawan kini dianggap bersikap seperti kacang yang lupa kulitnya. Terlebih, saat Deddy Mulyadi sampai tak bisa bertemu dengan Peggy Setiawan. Menurut Ferry, mantan anggota DPR RI itu sampai kesulitan bertemu dengan Peggy Setiawan pada hari kedua Peggy dibebaskan. Ia menyebut, politisi Gerindra itu sengaja ke Bandung demi bertemu Peggy Setiawan. Mampir di kafe dekat tempat Peggy, dekat pengadilan itu. Bapak nemuin kuasa hukumnya Peggy. Saya pengen ketemu Peggy. Iya nanti lagi banyak wartawan, kata Ferry sambil menirukan ucapan yang pernah ia dengar. Namun, kata dia, Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan malah gagal bertemu. Ditungguin tuh, ditanya lagi, iya pas sebentar. Nanti, gak enak ada media dari jauh. Sambil nunggu mau ke Kebonwaru dulu lihat terpidana, sambungnya. Rupa-rupanya, saat Deddy Mulyadi kembali Peggy sudah pergi pulang ke Cirebon. Lalu balik lagi ke kafe itu dan Peggy sudah pulang ke Cirebon. Bapak pulang lagi, cerita Ferry Herianto. Di sisi lain, pengacara Peggy Setiawan, Tony RM membantah jika pihaknya melarang Peggy bertemu dengan Deddy Mulyadi. Boleh, bertemu, ngapain sih Ferry kayak mulut perempuan, kata Tony RM di akun YouTube-nya. Tony RM mengatakan sebenarnya Ferry meminta untuk didampingi dalam membantah kesaksian AF di kasus Vina Cirebon. Nih kalau saya buka semua malu nanti Ferry sama Kang Deddy, kata Tony RM. Ferry muncul pertama kali dalam video yang diposting channel YouTuber Deddy Mulyadi. Saat itu, Deddy Mulyadi ketika itu menelusuri area sekitar SMPN 11 Kota Cirebon. Melalui video yang diunggahnya di channel YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, pada Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024, Deddy Mulyadi hendak mencari warung rokok di dekat SMPN 11, dekat lokasi kejadian penyerangan Vina. Sebab, AF mengaku saat dirinya membeli rokok di warung dekat lokasi kejadian, dia melihat sosok Peggy terlibat penyerangan Vina dan pacarnya, Eki. Seperti diketahui, Vina dan Eki diserang sekelompok pemuda, di dekat SMPN 11, sebelum akhirnya dibunuh pada Sabtu malam tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Ferry dan Deddy Mulyadi pun berkeliling mencari warung di dekat lokasi kejadian, termasuk dekat bengkel cuci steam tempat AF dulu bekerja. Hasilnya nihil, tidak ada warung penjual rokok dekat lokasi yang ada sejak 2016.
Makanya saya mau mematahkan statement Aep di YouTube Bapak ini. Dari mana dia melihat kalau memang Peggy dan anak-anak yang nongkrong melempari korban? Dan dia sangat detail banget, kata Ferry. Namun warung yang menjual rokok paling dekat dari lokasi, adanya di seberang Men 2 kota Cirebon, yang berdasarkan Google Map, jaraknya sekira 110 meter. Menurut Ferry, mustahil bisa Aep melihat penyerangan Vina dan Eki dari jarak sejauh itu, terlebih pada malam hari. Misalkan Bapak jadi Aep, anak-anak di sana, melihatnya gimana? Malam Pak gelap, sudah ada PJU sih cuma tempatnya gelap di sini, kata Ferry ke Deddy Mulyadi. Ferry pun meminta kepada Deddy Mulyadi, agar mempertemukannya dengan Aep. Makanya saya lihat statement Aep kayak gitu saya geram banget. Sok pertemukan saya duduk bareng dengan si Aep, bagaimana? Saya juga kan orang sini, jelas Ferry. Terlebih, menurut Ferry, lokasi rumah Peggy Setiawan yang berada di desa Kepongpongan, jauh dari lokasi kejadian. Bahkan saya tahu sama anak-anak itu. Aep bilang tahu Peggy, padahal Peggy orang Kepongpongan Pak. Okelah Peggy sering main di sini tapi kan sesekali Pak. Gimana Aep bisa hafal banget apalagi kejadian sudah 8 tahun yang lalu, ujar Ferry. Ferry pun siap jika diminta kuasa hukum Peggy Setiawan untuk bersaksi di persidangan. Ya bisa, bersedia, kata Ferry. Pembelaan terhadap Saka Tatal. Yang terjadi adalah perubahan mindset publik yang dulu mencaci maki, membuli, hari ini memuji. Kalau ditanya siapa yang paling paham konstruksi hukum kasus Eki dan Vina, jawabannya Bu Titin. Bu Titin itu memiliki pemahaman yang sangat cukup terhadap proses dari perjalanan kasus tersebut hingga hari ini. Yang menjadi problem adalah Bu Titin tidak memiliki kemampuan kekuasaan yang cukup, tidak memiliki jaringan yang memadai pada waktu itu, tidak memiliki jaringan informasi yang cukup untuk mendorong kasus itu menjadi kasus yang terbuka. Tetapi seiring dengan waktu, hari ini Bu Titin tampil kembali melakukan pembelaan terhadap Saka Tatal. Yang terjadi adalah perubahan mindset publik yang dulu mencaci maki, membuli, hari ini memuji. Terima kasih Bu Titin. Selama ini Bu Titin telah banyak memberikan informasi yang cukup kepada saya, sehingga kasus ini sudah semakin terbuka. Semoga perjuangan Ibu tidak sia-sia. Mereka yang tidak bersalah mesti dibebaskan, dan mereka yang bersalah mesti mendapat hukuman. Saksi kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto, tidak hentinya membuat kejutan. Sebelumnya, Dede mengungkap skenario Ibtu Rudiana di kasus Vina. Terbaru, Dede menyebut DPO kasus Vina Cirebon, yakni Peggy, Dani, dan Andi hanyalah tokoh rekaan. Pernyataan mengejutkan ini diungkap Dede di YouTube Deddy Mulyadi yang ditayangkan pada Sabtu 27 Juli. Awalnya Dede menyinggung Polda Jawa Barat yang sempat menangkap Peggy Setiawan dan menghapus 2 nama DPO lain di kasus Vina. Namun belakangan Peggy lolos dalam jeratan kasus tersebut setelah memenangkan kasus pra-peradilan soal penangkapannya. Di sisi lain, Peggy Peron diisukan masih berkeliaran di wilayah Cirebon. Terkait hal itu, Dede menghimbau masyarakat untuk tidak mencari ketiga DPO tersebut. Ia juga meminta masyarakat agar tidak menggunakan ilmu cocok logi di media sosial dan mencurigai orang yang mirip dengan DPO kasus Vina. Pasalnya, Dede meyakini peristiwa kasus Vina ini bukan pembunuhan dan pemerkosaan. Menurutnya, TKP kasus Vina hanya ada di Jembatan Layang Talun Cirebon, bukan 3 lokasi. Dede menegaskan bahwa sepasang kekasih tersebut tewas disebabkan karena kecelakaan lalu lintas saja. Menurut Dede, skenario pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan dari Aep. Di sisi lain, Dede juga mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini merekam di balik jeruji besi. Sosok Aep salah satu saksi kasus Vina yang sempat menghilang seketika seusai Peggy Setiawan dinyatakan tidak bersalah. Rupanya sempat berada di Purwakarta. Bahkan Aep diketahui terus dikawal oleh 3 pria gondrong sangar di setiap aktivitasnya.
Hal ini dipaparkan oleh pengacara Otto Hasibuan seusai berbincang dengan anggota DPR RI Deddy Mulyadi yang juga mengawal kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku bahwa dirinya mendapatkan informasi Aep menyambangi kediaman sang ayah di bilangan Desa Palinggihan, Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy Mulyadi sendiri tak tahu siapa sosok pria gondrong ini, namun ia sempat menduga bahwa sosok tersebut adalah teman Aep. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan dari Deddy Mulyadi, Otto pun mengaku heran. Deddy Mulyadi merasa Aep masih percaya diri bisa sembunyi dari tuntutan dan jeratan pidana dugaan kesaksian palsu kasus Vina Cirebon. Aep sendiri bersama Deddy sudah dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan kesaksian palsu pada kasus Vina Cirebon. Perwakilan kuasa hukum para terpidana dari Peradi, Jutek Bongso, mengatakan bahwa pelaporan terhadap Aep dan Deddy sudah diterima Barreskrim Polri sejak Rabu 10 Juli 2024 lalu. Dede bertemu dengan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, Dede meminta maaf atas kesaksian palsu yang ia sampaikan. Pertemuan Dede dan keluarga para tahanan tersebut ditengahi oleh anggota DPR Deddy Mulyadi. Deddy pun turut mengunggah video pertemuan Dede dengan para keluarga terpidana kasus Vina di Instagram pribadinya pada Jumat 26 Juli 2024. Dede langsung memeluk satu persatu keluarga tahanan. Tangis pun pecah saat Dede mengucapkan permintaan maaf kepada mereka. Dalam kesempatan itu, Dede berjanji akan pasang badan untuk membantu para terpidana. Bahkan ia berjanji akan melawan siapapun yang menghalangi pembuktian kasus. Sebelumnya, Dede mengaku siap menanggung resiko besar termasuk menggantikan 7 terpidana di penjara. Tindakan ini diambil setelah Dede mengakui kesalahannya karena telah membuat kesaksian palsu. Imbas kesaksian palsu yang diberikan Dede pada 2016 silam menyebabkan 8 orang dipidana. Elza Syarif, kuasa hukum Ibtu Rudiana bicara soal isu orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa memintanya untuk menjadi kuasa hukum. Elza Syarif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menghubungi saya dengan sekjen saya Pitra, dan saya tidak boleh menawarkan diri untuk membantu, tapi kita diminta, pertama dengan Pak Pasren dan Kahfi, sekarang Ibtu Rudiana, kata Elza Syarif lewat YouTube Fonenews, Sabtu, 27 Juli 2024. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina. Kasus-kasus di kantor saya yang berduit sama yang tidak berduit, lebih banyak yang tidak berduit. Kita pro bono, sukarela, kemana-mana biaya AMI sendiri kok, terangnya. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan. Karena itu kita semua bertekad karena saya sudah meneliti dengan baik putusan-putusan itu, dalam putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan majelis hakim tingkat Mahkamah Agung sangat profesional, soal kecelakaan itu sudah dipertimbangkan oleh hakim bahwa ini bukan kecelakaan tapi pembunuhan, ujarnya. Kendati begitu, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Sebagaimana diketahui, ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra dan Jaya. 6 diantaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Keenamnya divonis seumur hidup berdasarkan kesaksian Aep dan Dede. Nasib mujur dialami Peggy Setiawan setelah lepas dari statusnya sebagai tersangka kasus Vina. Selain mendapatkan perawatan wajah dari salah satu klinik ternama di Jakarta, rupanya Peggy juga sempat ditawarkan menjadi direktur perusahaan konstruksi. John LBF, pengusaha sukses memberikan tawaran tersebut lantaran menurutnya Peggy Setiawan memiliki pengalaman sebagai kuli bangunan. Sayangnya tawaran tersebut ditolak oleh Peggy Setiawan. John LBF pun tampak kecewa lantaran tawarannya justru dianggap bercanda. Dia mengatakan saat ini posisi Peggy Setiawan sedang di atas angin, menjadi terkenal karena kasus Vina Cirebon. Menurut John LBF, kondisi ini harusnya Peggy Setiawan bisa memanfaatkan untuk membuat karya agar ketenarannya tidak redup begitu saja.
Dalam live TikTok, Peggy Setiawan mengaku belum menerima bantuan John LBF secara resmi. Peggy justru meragukan keseriusan John LBF untuk memberi bantuan padanya. Peggy Setiawan menyebut jika benar John LBF memberikan bantuan, maka bisa menghubungi 74 kuasa hukumnya. Peggy Setiawan, waduh, kok begitu sih ngomongnya? Om John ini udah berusaha bener loh nyari kamu loh. Lawyer saya udah nyari tahu, katanya udah tersambung sama salah satu keluarga kamu. Terus itu kok kamu lagi di live kok bicaranya seperti itu. Semoga kalau bener, masa gua hoax sih ngobrol di depan wartawan. Saya itu melihat opportunity untuk bisa membantu kamu naik kelas, supaya kamu sudah nggak terfokus lagi di Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon bakal melanjutkan pendidikan di bangku kuliah berkat Deddy Mulyadi. Rencananya, Saka Tatal akan melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum. Pertemuan antara Saka Tatal dengan Deddy Mulyadi terjadi di rumah Deddy Mulyadi di kawasan Lembur Pakuan. Saka Tatal datang bersama kakak dan pengacaranya, Titin Prilianti beberapa waktu lalu. Setelah bercerita, Deddy Mulyadi memuji Saka Tatal yang kini sudah mulai tenang dan memaafkan semua pihak. Termasuk memaafkan pihak yang mengakibatkan dirinya masuk penjara. Deddy Mulyadi menyebut selama kuliah Saka Tatal bisa ikut kerja atau magang pada pengacara yang kini mendampinginya. Menanggapi tawaran Deddy Mulyadi, Saka Tatal pun tampak tersenyum dan mengatakan dirinya siap. Sosok pembenci AF rupanya kini menjadi seperti artis di kampungnya. Sosok tersebut diketahui bernama Ferry Herianto. Ferry Herianto, warga Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat mendadak menjadi sosok populer layaknya seorang artis terkenal. Bahkan, Ferry Herianto kembali menjadi sorotan publik. Usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas dalam sidang pra-peradilan dari segala macam tuduhan pembunuhan Vina dan Eki, Ferry pun mendadak didatangi banyak warga kampung. Bahkan, tak sedikit warga yang meminta berfoto bersama Ferry. Saya jadi seperti selebritis. Tuh kan pada tertawa, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com, Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024. Alhamdulillah warga sekitar simpatik mendukung saya. Alhamdulillah artinya perjuangan tidak sia-sia, sambungnya. Ferry Herianto yang tadinya berada di pihak Peggy Setiawan kini diduga telah berbalik arah. Terbaru, Ferry Herianto seolah menyindir Peggy Setiawan yang kini tengah sibuk menghadiri sejumlah undangan usai dinyatakan bebas. Peggy Setiawan kini dianggap bersikap seperti kacang yang lupa kulitnya. Terlebih, saat Deddy Mulyadi sampai tak bisa bertemu dengan Peggy Setiawan. Menurut Ferry, mantan anggota DPR RI itu sampai kesulitan bertemu dengan Peggy Setiawan pada hari kedua Peggy dibebaskan. Ia menyebut, politisi Gerindra itu sengaja ke Bandung demi bertemu Peggy Setiawan. Mampir di kafe dekat tempat Peggy, dekat pengadilan itu. Bapak nemuin kuasa hukumnya Peggy. Saya pengen ketemu Peggy. Iya nanti lagi banyak wartawan, kata Ferry sambil menirukan ucapan yang pernah ia dengar. Namun, kata dia, Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan malah gagal bertemu. Ditungguin tuh, ditanya lagi, iya pas sebentar. Nanti, gak enak ada media dari jauh. Sambil nunggu mau ke Kebonwaru dulu lihat terpidana, sambungnya. Rupa-rupanya, saat Deddy Mulyadi kembali Peggy sudah pergi pulang ke Cirebon. Lalu balik lagi ke kafe itu dan Peggy sudah pulang ke Cirebon. Bapak pulang lagi, cerita Ferry Herianto. Di sisi lain, pengacara Peggy Setiawan, Tony RM membantah jika pihaknya melarang Peggy bertemu dengan Deddy Mulyadi. Boleh, bertemu, ngapain sih Ferry kayak mulut perempuan, kata Tony RM di akun YouTube-nya. Tony RM mengatakan sebenarnya Ferry meminta untuk didampingi dalam membantah kesaksian AF di kasus Vina Cirebon. Nih kalau saya buka semua malu nanti Ferry sama Kang Deddy, kata Tony RM.
Ferry muncul pertama kali dalam video yang diposting channel YouTuber Deddy Mulyadi. Saat itu, Deddy Mulyadi ketika itu menelusuri area sekitar SMPN 11 Kota Cirebon. Melalui video yang diunggahnya di channel YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, pada Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024, Deddy Mulyadi hendak mencari warung rokok di dekat SMPN 11, dekat lokasi kejadian penyerangan Vina. Sebab, Aep mengaku saat dirinya membeli rokok di warung dekat lokasi kejadian, dia melihat sosok Peggy terlibat penyerangan Vina dan pacarnya, Eki. Seperti diketahui, Vina dan Eki diserang sekelompok pemuda di dekat SMPN 11, sebelum akhirnya dibunuh pada Sabtu malam tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Ferry dan Deddy Mulyadi pun berkeliling mencari warung di dekat lokasi kejadian, termasuk dekat bengkel cuci steam tempat Aep dulu bekerja. Hasilnya nihil. Tidak ada warung penjual rokok dekat lokasi yang ada sejak 2016. Makanya saya mau mematahkan statement Aep di YouTube bapak ini. Dari mana dia melihat kalau memang Peggy dan anak-anak yang nongkrong melempari korban? Dan dia sangat detail banget, kata Ferry. Namun warung yang menjual rokok paling dekat dari lokasi, adanya di seberang Men 2 Kota Cirebon, yang berdasarkan Google Map, jaraknya sekira 110 meter. Menurut Ferry, mustahil bisa Aep melihat penyerangan Vina dan Eki dari jarak sejauh itu, terlebih pada malam hari. Misalkan Bapak jadi Aep, anak-anak di sana, melihatnya gimana? Malam Pak gelap, sudah ada PJU sih cuma tempatnya gelap di sini, kata Ferry ke Deddy Mulyadi. Ferry pun meminta kepada Deddy Mulyadi, agar mempertemukannya dengan Aep. Makanya saya lihat statement Aep kayak gitu saya geram banget. Sok pertemukan saya duduk bareng dengan si Aep, bagaimana? Saya juga kan orang sini, jelas Ferry. Terlebih, menurut Ferry, lokasi rumah Peggy Setiawan yang berada di desa Kepongpongan, jauh dari lokasi kejadian. Bahkan saya tahu sama anak-anak itu. Aep bilang tahu Peggy, padahal Peggy orang Kepongpongan Pak. Okelah Peggy sering main di sini tapi kan sesekali Pak. Gimana Aep bisa hafal banget apalagi kejadian sudah 8 tahun yang lalu, ujar Ferry. Ferry pun siap jika diminta kuasa hukum Peggy Setiawan untuk bersaksi di persidangan. Ya bisa, bersedia, kata Ferry. Pembelaan terhadap Saka Tatal. Yang terjadi adalah perubahan mindset publik yang dulu mencaci maki, membuli, hari ini memuji. Kalau ditanya siapa yang paling paham konstruksi hukum kasus Eki dan Vina, jawabannya Bu Titin. Bu Titin itu memiliki pemahaman yang sangat cukup terhadap proses dari perjalanan kasus tersebut hingga hari ini. Yang menjadi problem adalah Bu Titin tidak memiliki kemampuan kekuasaan yang cukup, tidak memiliki jaringan yang memadai pada waktu itu, tidak memiliki jaringan informasi yang cukup untuk mendorong kasus itu menjadi kasus yang terbuka. Tetapi seiring dengan waktu, hari ini Bu Titin tampil kembali melakukan pembelaan terhadap Saka Tatal. Yang terjadi adalah perubahan mindset publik yang dulu mencaci maki, membuli, hari ini memuji. Terima kasih Bu Titin. Selama ini Bu Titin telah banyak memberikan informasi yang cukup kepada saya, sehingga kasus ini sudah semakin terbuka. Semoga perjuangan Ibu tidak sia-sia. Mereka yang tidak bersalah mesti dibebaskan, dan mereka yang bersalah mesti mendapat hukuman. Saksi kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto tidak hentinya membuat kejutan. Sebelumnya, Dede mengungkap skenario Ibtu Rudiana di kasus Vina. Terbaru, Dede menyebut DPO kasus Vina Cirebon, yakni Peggy, Dani, dan Andi hanyalah tokoh rekaan. Pernyataan mengejutkan ini diungkap Dede di YouTube Deddy Mulyadi yang ditayangkan pada Sabtu 27 Juli. Awalnya Dede menyinggung Polda Jawa Barat yang sempat menangkap Peggy Setiawan dan menghapus 2 nama DPO lain di kasus Vina. Namun belakangan Peggy lolos dalam jeratan kasus tersebut setelah memenangkan kasus pra-peradilan soal penangkapannya. Di sisi lain, Peggy Peron diisukan masih berkeliaran di wilayah Cirebon. Terkait hal itu, Dede menghimbau masyarakat untuk tidak mencari ketiga DPO tersebut. Ia juga meminta masyarakat
masyarakat agar tidak menggunakan ilmu cocok logi di media sosial dan mencurigai orang yang mirip dengan DPO kasus Vina. Pasalnya, Dede meyakini peristiwa kasus Vina ini bukan pembunuhan dan pemerkosaan. Menurutnya, TKP kasus Vina hanya ada di Jembatan Layang Talun Cirebon, bukan 3 lokasi. Dede menegaskan bahwa sepasang kekasih tersebut tewas disebabkan karena kecelakaan lalu lintas saja. Menurut Dede, skenario pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan dari Aep. Di sisi lain, Dede juga mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini merekam di balik jeruji besi. Sosok Aep salah satu saksi kasus Vina yang sempat menghilang seketika seusai Peggy Setiawan dinyatakan tidak bersalah. Rupanya sempat berada di Purwakarta. Bahkan Aep diketahui terus dikawal oleh 3 pria gondrong sangar di setiap aktivitasnya. Hal ini dipaparkan oleh pengacara Otto Hasibuan seusai berbincang dengan anggota DPR RI Deddy Mulyadi yang juga mengawal kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku bahwa dirinya mendapatkan informasi Aep menyambangi kediaman sang ayah di bilangan Desa Palinggihan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy Mulyadi sendiri tak tahu siapa sosok pria gondrong ini, namun ia sempat menduga bahwa sosok tersebut adalah teman Aep. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan dari Deddy Mulyadi, Otto pun mengaku heran. Deddy Mulyadi merasa Aep masih percaya diri bisa sembunyi dari tuntutan dan jeratan pidana dugaan kesaksian palsu kasus Vina Cirebon. Aep sendiri bersama Dede sudah dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan kesaksian palsu pada kasus Vina Cirebon. Perwakilan kuasa hukum para terpidana dari Peradi, Jutek Bongso, mengatakan bahwa pelaporan terhadap Aep dan Dede sudah diterima Barreskrim Polri sejak Rabu 10 Juli 2024 lalu. Dede bertemu dengan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, Dede meminta maaf atas kesaksian palsu yang ia sampaikan. Pertemuan Dede dan keluarga para tahanan tersebut ditengahi oleh anggota DPR Deddy Mulyadi. Deddy pun turut mengunggah video pertemuan Dede dengan para keluarga terpidana kasus Vina di Instagram pribadinya pada Jumat 26 Juli 2024. Dede langsung memeluk satu persatu keluarga tahanan. Tangis pun pecah saat Dede mengucapkan permintaan maaf kepada mereka. Dalam kesempatan itu, Dede berjanji akan pasang badan untuk membantu para terpidana. Bahkan ia berjanji akan melawan siapapun yang menghalangi pembuktian kasus. Sebelumnya, Dede mengaku siap menanggung resiko besar termasuk menggantikan 7 terpidana di penjara. Tindakan ini diambil setelah Dede mengakui kesalahannya karena telah membuat kesaksian palsu. Imbas kesaksian palsu yang diberikan Dede pada 2016 silam menyebabkan 8 orang dipidana. Elza Syarif, kuasa hukum Ibtu Rudiana bicara soal isu orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa memintanya untuk menjadi kuasa hukum. Elza Syarif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menghubungi saya dengan sekjen saya Pitra, dan saya tidak boleh menawarkan diri untuk membantu, tapi kita diminta, pertama dengan Pak Pasren dan Kahfi, sekarang Ibtu Rudiana, kata Elza Syarif lewat YouTube Fone News, Sabtu, 27 Juli 2024. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina. Kasus-kasus di kantor saya yang berduit sama yang tidak berduit, lebih banyak yang tidak berduit. Kita pro bono, sukarela, kemana-mana biaya AMI sendiri kok, terangnya. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan. Karena itu kita semua bertekad karena saya sudah meneliti dengan baik putusan-putusan itu, dalam putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan majelis hakim tingkat Mahkamah Agung sangat profesional, soal kecelakaan itu sudah dipertimbangkan oleh hakim bahwa ini bukan kecelakaan tapi pembunuhan, ujarnya. Kendati begitu, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Sebagaimana diketahui, ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra dan Jaya.
6 diantaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Keenamnya divonis seumur hidup berdasarkan kesaksian Aep dan Dede. Nasib mujur dialami Peggy Setiawan setelah lepas dari statusnya sebagai tersangka kasus Vina. Selain mendapatkan perawatan wajah dari salah satu klinik ternama di Jakarta, rupanya Peggy juga sempat ditawarkan menjadi direktur perusahaan konstruksi. John LBF, pengusaha sukses, memberikan tawaran tersebut lantaran menurutnya Peggy Setiawan memiliki pengalaman sebagai kuli bangunan. Sayangnya tawaran tersebut ditolak oleh Peggy Setiawan. John LBF pun tampak kecewa lantaran tawarannya justru dianggap bercanda. Dia mengatakan saat ini posisi Peggy Setiawan sedang di atas angin, menjadi terkenal karena kasus Vina Cirebon. Menurut John LBF, kondisi ini harusnya Peggy Setiawan bisa memanfaatkan untuk membuat karya agar ketenarannya tidak redup begitu saja. Dalam live TikTok, Peggy Setiawan mengaku belum menerima bantuan John LBF secara resmi. Peggy justru meragukan keseriusan John LBF untuk memberi bantuan padanya. Peggy Setiawan menyebut jika benar John LBF memberikan bantuan, maka bisa menghubungi 74 kuasa hukumnya. Peggy Setiawan, waduh, kok begitu sih ngomongnya? Om John ini udah berusaha bener loh nyari kamu loh. Lawyer saya udah nyari tahu, katanya udah tersambung sama salah satu keluarga kamu. Terus itu kok kamu lagi di live kok bicaranya seperti itu. Semoga kalau bener, masa gua hoax sih ngobrol di depan wartawan. Saya itu melihat opportunity untuk bisa membantu kamu naik kelas, supaya kamu sudah nggak terfokus lagi di... Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, bakal melanjutkan pendidikan di bangku kuliah berkat Deddy Mulyadi. Rencananya, Saka Tatal akan melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum. Pertemuan antara Saka Tatal dengan Deddy Mulyadi terjadi di rumah Deddy Mulyadi di kawasan Lembur Pakuan. Saka Tatal datang bersama kakak dan pengacaranya, Titin Prilianti, beberapa waktu lalu. Setelah bercerita, Deddy Mulyadi memuji Saka Tatal yang kini sudah mulai tenang dan memaafkan semua pihak. Termasuk memaafkan pihak yang mengakibatkan dirinya masuk penjara. Deddy Mulyadi menyebut selama kuliah Saka Tatal bisa ikut kerja atau magang pada pengacara yang kini mendampinginya. Menanggapi tawaran Deddy Mulyadi, Saka Tatal pun tampak tersenyum dan mengatakan dirinya siap. Sosok pembenci Aep rupanya kini menjadi seperti artis di kampungnya. Sosok tersebut diketahui bernama Ferry Herianto. Ferry Herianto, warga Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, mendadak menjadi sosok populer layaknya seorang artis terkenal. Bahkan, Ferry Herianto kembali menjadi sorotan publik. Usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas dalam sidang pra-peradilan dari segala macam tuduhan pembunuhan Vina dan Eki, Ferry pun mendadak didatangi banyak warga kampung. Bahkan, tak sedikit warga yang meminta berfoto bersama Ferry. "Saya jadi seperti selebritis. Tuh kan pada tertawa," ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com, Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024. "Alhamdulillah warga sekitar simpatik mendukung saya. Alhamdulillah artinya perjuangan tidak sia-sia," sambungnya. Ferry Herianto yang tadinya berada di pihak Peggy Setiawan kini diduga telah berbalik arah. Terbaru, Ferry Herianto seolah menyindir Peggy Setiawan yang kini tengah sibuk menghadiri sejumlah undangan usai dinyatakan bebas. Peggy Setiawan kini dianggap bersikap seperti kacang yang lupa kulitnya. Terlebih, saat Deddy Mulyadi sampai tak bisa bertemu dengan Peggy Setiawan. Menurut Ferry, mantan anggota DPR RI itu sampai kesulitan bertemu dengan Peggy Setiawan pada hari kedua Peggy dibebaskan. Ia menyebut, politisi Gerindra itu sengaja ke Bandung demi bertemu Peggy Setiawan. Mampir di kafe dekat tempat Peggy, dekat pengadilan itu. "Bapak nemuin kuasa hukumnya Peggy.
Saya pengen ketemu Peggy. Iya nanti lagi banyak wartawan, kata Ferry sambil menirukan ucapan yang pernah ia dengar. Namun, kata dia, Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan malah gagal bertemu. Ditungguin tuh, ditanya lagi, iya pas sebentar. Nanti, gak enak ada media dari jauh. Sambil nunggu mau ke Kebonwaru dulu lihat terpidana, sambungnya. Rupa-rupanya, saat Deddy Mulyadi kembali Peggy sudah pergi pulang ke Cirebon. Lalu balik lagi ke kafe itu dan Peggy sudah pulang ke Cirebon. Bapak pulang lagi, cerita Ferry Herianto. Di sisi lain, pengacara Peggy Setiawan, Tony RM membantah jika pihaknya melarang Peggy bertemu dengan Deddy Mulyadi. Boleh, bertemu, ngapain sih Ferry kayak mulut perempuan, kata Tony RM di akun YouTube-nya. Tony RM mengatakan sebenarnya Ferry meminta untuk didampingi dalam membantah kesaksian AF di kasus Vina Cirebon. Nih kalau saya buka semua malu nanti Ferry sama Kang Deddy, kata Tony RM. Ferry muncul pertama kali dalam video yang diposting channel YouTuber Deddy Mulyadi. Saat itu, Deddy Mulyadi ketika itu menelusuri area sekitar SMPN 11 Kota Cirebon. Melalui video yang diunggahnya di channel YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, pada Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024, Deddy Mulyadi hendak mencari warung rokok di dekat SMPN 11, dekat lokasi kejadian penyerangan Vina. Sebab, AF mengaku saat dirinya membeli rokok di warung dekat lokasi kejadian, dia melihat sosok Peggy terlibat penyerangan Vina dan pacarnya, Eki. Seperti diketahui, Vina dan Eki diserang sekelompok pemuda, di dekat SMPN 11, sebelum akhirnya dibunuh pada Sabtu malam tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Ferry dan Deddy Mulyadi pun berkeliling mencari warung di dekat lokasi kejadian, termasuk dekat bengkel cuci steam tempat AF dulu bekerja. Hasilnya nihil, tidak ada warung penjual rokok dekat lokasi yang ada sejak 2016. Makanya saya mau mematahkan statement AF di YouTube Bapak ini. Dari mana dia melihat kalau memang Peggy dan anak-anak yang nongkrong melempari korban? Dan dia sangat detail banget, kata Ferry. Namun warung yang menjual rokok paling dekat dari lokasi, adanya di seberang Men 2 Kota Cirebon, yang berdasarkan Google Map, jaraknya sekira 110 meter. Menurut Ferry, mustahil bisa AF melihat penyerangan Vina dan Eki dari jarak sejauh itu, terlebih pada malam hari. Misalkan Bapak jadi AF, anak-anak di sana, melihatnya gimana? Malam Pak gelap, sudah ada PJU sih cuma tempatnya gelap di sini, kata Ferry ke Deddy Mulyadi. Ferry pun meminta kepada Deddy Mulyadi, agar mempertemukannya dengan AF. Makanya saya lihat statement AF kayak gitu saya geram banget. Sok pertemukan saya duduk bareng dengan si AF, bagaimana, saya juga kan orang sini, jelas Ferry. Terlebih, menurut Ferry, lokasi rumah Peggy Setiawan yang berada di desa Kepongpongan, jauh dari lokasi kejadian. Bahkan saya tahu sama anak-anak itu. AF bilang tahu Peggy, padahal Peggy orang Kepongpongan Pak. Oke lah Peggy sering main di sini tapi kan sesekali Pak. Gimana AF bisa hafal banget apalagi kejadian sudah 8 tahun yang lalu, ujar Ferry. Ferry pun siap jika diminta kuasa hukum Peggy Setiawan untuk bersaksi di persidangan. Ya bisa, bersedia, kata Ferry. Pembelaan terhadap Saka Tatal. Yang terjadi adalah perubahan mindset publik yang dulu mencaci maki, membuli, hari ini memuji. Kalau ditanya siapa yang paling paham konstruksi hukum kasus Eki dan Vina, jawabannya Bu Titin. Bu Titin itu memiliki pemahaman yang sangat cukup terhadap proses dari perjalanan kasus tersebut hingga hari ini. Yang menjadi problem adalah Bu Titin tidak memiliki kemampuan kekuasaan yang cukup, tidak memiliki jaringan yang memadai pada waktu itu, tidak memiliki jaringan informasi yang cukup untuk mendorong kasus itu menjadi kasus yang terbuka. Tetapi seiring dengan waktu, hari ini Bu Titin tampil kembali melakukan pembelaan terhadap Saka Tatal. Yang terjadi adalah perubahan mindset publik yang dulu mencaci maki, membuli, hari ini memuji. Terima kasih Bu Titin. Selama ini Bu Titin telah banyak memberikan informasi yang cukup kepada saya, sehingga kasus ini sudah semakin terbuka. Semoga perjuangan Ibu tidak sia-sia. Mereka yang tidak bersalah mesti dibebaskan,
dan mereka yang bersalah mesti mendapat hukuman. Saksi kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto, tidak hentinya membuat kejutan. Sebelumnya, Dede mengungkap skenario Ibtu Rudiana di kasus Vina. Terbaru, Dede menyebut DPO kasus Vina Cirebon, yakni Peggy, Dani, dan Andi hanyalah tokoh rekaan. Pernyataan mengejutkan ini diungkap Dede di YouTube Deddy Mulyadi yang ditayangkan pada Sabtu 27 Juli. Awalnya Dede menyinggung Polda Jawa Barat yang sempat menangkap Peggy Setiawan dan menghapus 2 nama DPO lain di kasus Vina. Namun belakangan Peggy lolos dalam jeratan kasus tersebut setelah memenangkan kasus pra-peradilan soal penangkapannya. Di sisi lain, Peggy Peron diisukan masih berkeliaran di wilayah Cirebon. Terkait hal itu, Dede menghimbau masyarakat untuk tidak mencari ketiga DPO tersebut. Ia juga meminta masyarakat agar tidak menggunakan ilmu cocok logi di media sosial dan mencurigai orang yang mirip dengan DPO kasus Vina. Pasalnya, Dede meyakini peristiwa kasus Vina ini bukan pembunuhan dan pemerkosaan. Menurutnya, TKP kasus Vina hanya ada di Jembatan Layang Talun Cirebon, bukan 3 lokasi. Dede menegaskan bahwa sepasang kekasih tersebut tewas disebabkan karena kecelakaan lalu lintas saja. Menurut Dede, skenario pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan dari Aep. Di sisi lain, Dede juga mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini merekam di balik jeruji besi. Sosok Aep salah satu saksi kasus Vina yang sempat menghilang seketika seusai Peggy Setiawan dinyatakan tidak bersalah. Rupanya sempat berada di Purwakarta. Bahkan Aep diketahui terus dikawal oleh 3 pria gondrong sangar di setiap aktivitasnya. Hal ini dipaparkan oleh pengacara Otto Hasibuan seusai berbincang dengan anggota DPR RI Deddy Mulyadi yang juga mengawal kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku bahwa dirinya mendapatkan informasi Aep menyambangi kediaman sang ayah di bilangan Desa Palinggihan, Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy Mulyadi sendiri tak tahu siapa sosok pria gondrong ini, namun ia sempat menduga bahwa sosok tersebut adalah teman Aep. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan dari Deddy Mulyadi, Otto pun mengaku heran. Deddy Mulyadi merasa Aep masih percaya diri bisa sembunyi dari tuntutan dan jeratan pidana dugaan kesaksian palsu kasus Vina Cirebon. Aep sendiri bersama Dede sudah dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan kesaksian palsu pada kasus Vina Cirebon. Perwakilan kuasa hukum para terpidana dari Peradi, Jutek Bongso, mengatakan bahwa pelaporan terhadap Aep dan Dede sudah diterima Barreskrim Polri sejak Rabu 10 Juli 2024 lalu. Dede bertemu dengan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, Dede meminta maaf atas kesaksian palsu yang ia sampaikan. Pertemuan Dede dan keluarga para tahanan tersebut ditengahi oleh anggota DPR Deddy Mulyadi. Deddy pun turut mengunggah video pertemuan Dede dengan para keluarga terpidana kasus Vina di Instagram pribadinya pada Jumat 26 Juli 2024. Dede langsung memeluk satu persatu keluarga tahanan. Tangis pun pecah saat Dede mengucapkan permintaan maaf kepada mereka. Dalam kesempatan itu, Dede berjanji akan pasang badan untuk membantu para terpidana. Bahkan ia berjanji akan melawan siapapun yang menghalangi pembuktian kasus. Sebelumnya, Dede mengaku siap menanggung resiko besar termasuk menggantikan 7 terpidana di penjara. Tindakan ini diambil setelah Dede mengakui kesalahannya karena telah membuat kesaksian palsu. Imbas kesaksian palsu yang diberikan Dede pada 2016 silam menyebabkan 8 orang dipidana. Elza Syarif, kuasa hukum Ibtu Rudiana bicara soal isu orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa memintanya untuk menjadi kuasa hukum. Elza Syarif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menghubungi saya dengan sekjen saya Pitra, dan saya tidak boleh menawarkan diri untuk membantu, tapi kita diminta, pertama dengan Pak Pasren dan Kahfi, sekarang Ibtu Rudiana, kata Elza Syarif lewat YouTube Fone News, Sabtu, 27 Juli 2024. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina.
Kasus-kasus di kantor saya yang berduit sama yang tidak berduit, lebih banyak yang tidak berduit. Kita pro bono, sukarela, kemana-mana biaya AMI sendiri kok, terangnya. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan. Karena itu kita semua bertekad karena saya sudah meneliti dengan baik putusan-putusan itu, dalam putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan majelis hakim tingkat Mahkamah Agung sangat profesional. Soal kecelakaan itu sudah dipertimbangkan oleh hakim bahwa ini bukan kecelakaan tapi pembunuhan, ujarnya. Kendati begitu, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Sebagaimana diketahui, ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra dan Jaya. 6 di antaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Keenamnya divonis seumur hidup berdasarkan kesaksian Aib dan Dede. Nasib mujur dialami Peggy Setiawan setelah lepas dari statusnya sebagai tersangka kasus Vina. Selain mendapatkan perawatan wajah dari salah satu klinik ternama di Jakarta, rupanya Peggy juga sempat ditawarkan menjadi direktur perusahaan konstruksi. John LBF, pengusaha sukses memberikan tawaran tersebut lantaran menurutnya Peggy Setiawan memiliki pengalaman sebagai kuli bangunan. Sayangnya tawaran tersebut ditolak oleh Peggy Setiawan. John LBF pun tampak kecewa lantaran tawarannya justru dianggap bercanda. Dia mengatakan saat ini posisi Peggy Setiawan sedang di atas angin, menjadi terkenal karena kasus Vina Cirebon. Menurut John LBF, kondisi ini harusnya Peggy Setiawan bisa memanfaatkan untuk membuat karya agar ketenarannya tidak redup begitu saja. Dalam live TikTok Peggy Setiawan mengaku belum menerima bantuan John LBF secara resmi. Peggy justru meragukan keseriusan John LBF untuk memberi bantuan padanya. Peggy Setiawan menyebut jika benar John LBF memberikan bantuan, maka bisa menghubungi 74 kuasa hukumnya. Peggy Setiawan, waduh, kok begitu sih ngomongnya? Om John ini udah berusaha bener loh nyari kamu loh. Lawyer saya udah nyari tahu, katanya udah tersambung sama salah satu keluarga kamu. Terus itu kok kamu lagi di live kok bicaranya seperti itu. Semoga kalau bener, masa gua hoax sih ngobrol di depan wartawan. Saya itu melihat opportunity untuk bisa membantu kamu naik kelas, supaya kamu sudah nggak terfokus lagi di Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon bakal melanjutkan pendidikan di bangku kuliah berkat Deddy Mulyadi. Rencananya, Saka Tatal akan melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum. Pertemuan antara Saka Tatal dengan Deddy Mulyadi terjadi di rumah Deddy Mulyadi di kawasan Lembur Pakuan. Saka Tatal datang bersama kakak dan pengacaranya, Titin Prilianti beberapa waktu lalu. Setelah bercerita, Deddy Mulyadi memuji Saka Tatal yang kini sudah mulai tenang dan memaafkan semua pihak. Termasuk memaafkan pihak yang mengakibatkan dirinya masuk penjara. Deddy Mulyadi menyebut selama kuliah Saka Tatal bisa ikut kerja atau magang pada pengacara yang kini mendampinginya. Menanggapi tawaran Deddy Mulyadi, Saka Tatal pun tampak tersenyum dan mengatakan dirinya siap. Sosok pembenci AF rupanya kini menjadi seperti artis di kampungnya. Sosok tersebut diketahui bernama Ferry Herianto. Ferry Herianto, warga Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat mendadak menjadi sosok populer layaknya seorang artis terkenal. Bahkan, Ferry Herianto kembali menjadi sorotan publik. Usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas dalam sidang pra-peradilan dari segala macam tuduhan pembunuhan Vina dan Eki, Ferry pun mendadak didatangi banyak warga kampung. Bahkan, tak sedikit warga yang meminta berfoto bersama Ferry. Saya jadi seperti selebritis. Tuh kan pada tertawa,
ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com, Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024. Alhamdulillah warga sekitar simpatik mendukung saya. Alhamdulillah artinya perjuangan tidak sia-sia, sambungnya. Ferry Herianto yang tadinya berada di pihak Peggy Setiawan kini diduga telah berbalik arah. Terbaru, Ferry Herianto seolah menyindir Peggy Setiawan yang kini tengah sibuk menghadiri sejumlah undangan usai dinyatakan bebas. Peggy Setiawan kini dianggap bersikap seperti kacang yang lupa kulitnya. Terlebih, saat Deddy Mulyadi sampai tak bisa bertemu dengan Peggy Setiawan. Menurut Ferry, mantan anggota DPR RI itu sampai kesulitan bertemu dengan Peggy Setiawan pada hari kedua Peggy dibebaskan. Ia menyebut, politisi Gerindra itu sengaja ke Bandung demi bertemu Peggy Setiawan. Mampir di kafe dekat tempat Peggy, dekat pengadilan itu. Bapak nemuin kuasa hukumnya Peggy. Saya pengen ketemu Peggy, iya nanti lagi banyak wartawan, kata Ferry sambil menirukan ucapan yang pernah ia dengar. Namun, kata dia, Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan malah gagal bertemu. Ditungguin tuh, ditanya lagi, iya pas sebentar. Nanti, gak enak ada media dari jauh. Sambil nunggu mau ke Kebonwaru dulu lihat terpidana, sambungnya. Rupa-rupanya, saat Deddy Mulyadi kembali Peggy sudah pergi pulang ke Cirebon. Lalu balik lagi ke kafe itu dan Peggy sudah pulang ke Cirebon. Bapak pulang lagi, cerita Ferry Herianto. Di sisi lain, pengacara Peggy Setiawan, Tony RM membantah jika pihaknya melarang Peggy bertemu dengan Deddy Mulyadi. Boleh, bertemu, ngapain sih Ferry kayak mulut perempuan, kata Tony RM di akun YouTube-nya. Tony RM mengatakan sebenarnya Ferry meminta untuk didampingi dalam membantah kesaksian AEP di kasus Vina Cirebon. Nih kalau saya buka semua malu nanti Ferry sama Kang Deddy, kata Tony RM. Ferry muncul pertama kali dalam video yang diposting channel YouTuber Deddy Mulyadi. Saat itu, Deddy Mulyadi ketika itu menelusuri area sekitar SMPN 11 Kota Cirebon. Melalui video yang diunggahnya di channel YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, pada Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024, Deddy Mulyadi hendak mencari warung rokok di dekat SMPN 11, dekat lokasi kejadian penyerangan Vina. Sebab, AEP mengaku saat dirinya membeli rokok di warung dekat lokasi kejadian, dia melihat sosok Peggy terlibat penyerangan Vina dan pacarnya, Eki. Seperti diketahui, Vina dan Eki diserang sekelompok pemuda, di dekat SMPN 11, sebelum akhirnya dibunuh pada Sabtu malam tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Ferry dan Deddy Mulyadi pun berkeliling mencari warung di dekat lokasi kejadian, termasuk dekat bengkel cuci steam tempat AEP dulu bekerja. Hasilnya nihil. Tidak ada warung penjual rokok dekat lokasi yang ada sejak 2016. Makanya saya mau mematahkan statement AEP di YouTube Bapak ini. Dari mana dia melihat kalau memang Peggy dan anak-anak yang nongkrong melempari korban? Dan dia sangat detail banget, kata Ferry. Namun warung yang menjual rokok paling dekat dari lokasi, adanya di seberang Men 2 Kota Cirebon, yang berdasarkan Google Map, jaraknya sekira 110 meter. Menurut Ferry, mustahil bisa AEP melihat penyerangan Vina dan Eki dari jarak sejauh itu, terlebih pada malam hari. Misalkan Bapak jadi AEP, anak-anak di sana, melihatnya gimana? Malam Pak gelap, sudah ada PJU sih cuma tempatnya gelap di sini, kata Ferry ke Deddy Mulyadi. Ferry pun meminta kepada Deddy Mulyadi, agar mempertemukannya dengan AEP. Makanya saya lihat statement AEP kayak gitu saya geram banget. Sok pertemukan saya duduk bareng dengan si AEP, bagaimana? Saya juga kan orang sini, jelas Ferry. Terlebih, menurut Ferry, lokasi rumah Peggy Setiawan yang berada di Desa Kepongpongan, jauh dari lokasi kejadian. Bahkan saya tahu sama anak-anak itu. AEP bilang tahu Peggy, padahal Peggy orang Kepongpongan Pak. Okelah Peggy sering main di sini tapi kan sesekali Pak. Gimana AEP bisa hafal banget apalagi kejadian sudah 8 tahun yang lalu, ujar Ferry. Ferry pun siap jika diminta kuasa hukum Peggy Setiawan untuk bersaksi di persidangan. Ya bisa, bersedia, kata Ferry. Pembelaan terhadap Saka Tatal. Yang terjadi adalah perubahan mindset publik yang dulu mencaci maki, membuli, hari ini memuji. Kalau ditanya siapa yang paling paham konstruksi hukum kasus Eki dan Vina, jawabannya Bu Titin. Bu Titin itu memiliki pemahaman yang sangat cukup terhadap proses
dari perjalanan kasus tersebut hingga hari ini. Yang menjadi problem adalah Bu Titin tidak memiliki kemampuan kekuasaan yang cukup, tidak memiliki jaringan yang memadai pada waktu itu, tidak memiliki jaringan informasi yang cukup untuk mendorong kasus itu menjadi kasus yang terbuka. Tetapi seiring dengan waktu, hari ini Bu Titin tampil kembali melakukan pembelaan terhadap Saka Tatal. Yang terjadi adalah perubahan mindset publik yang dulu mencaci maki, membuli, hari ini memuji. Terima kasih Bu Titin. Selama ini Bu Titin telah banyak memberikan informasi yang cukup kepada saya, sehingga kasus ini sudah semakin terbuka. Semoga perjuangan Ibu tidak sia-sia. Mereka yang tidak bersalah mesti dibebaskan, dan mereka yang bersalah mesti mendapat hukuman. Saksi kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto, tidak hentinya membuat kejutan. Sebelumnya, Dede mengungkap skenario Ibtu Rudiana di kasus Vina. Terbaru, Dede menyebut DPO kasus Vina Cirebon, yakni Peggy, Dani, dan Andi hanyalah tokoh rekaan. Pernyataan mengejutkan ini diungkap Dede di YouTube Deddy Mulyadi yang ditayangkan pada Sabtu 27 Juli. Awalnya Dede menyinggung Polda Jawa Barat yang sempat menangkap Peggy Setiawan dan menghapus 2 nama DPO lain di kasus Vina. Namun belakangan Peggy lolos dalam jeratan kasus tersebut setelah memenangkan kasus pra-peradilan soal penangkapannya. Di sisi lain, Peggy Peron diisukan masih berkeliaran di wilayah Cirebon. Terkait hal itu, Dede menghimbau masyarakat untuk tidak mencari ketiga DPO tersebut. Ia juga meminta masyarakat agar tidak menggunakan ilmu cocok logi di media sosial dan mencurigai orang yang mirip dengan DPO kasus Vina. Pasalnya, Dede meyakini peristiwa kasus Vina ini bukan pembunuhan dan pemerkosaan. Menurutnya, TKP kasus Vina hanya ada di Jembatan Layang Talun Cirebon, bukan 3 lokasi. Dede menegaskan bahwa sepasang kekasih tersebut tewas disebabkan karena kecelakaan lalu lintas saja. Menurut Dede, skenario pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan dari Aep. Di sisi lain, Dede juga mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini merekam di balik jeruji besi. Sosok Aep salah satu saksi kasus Vina yang sempat menghilang seketika seusai Peggy Setiawan dinyatakan tidak bersalah. Rupanya sempat berada di Purwakarta. Bahkan Aep diketahui terus dikawal oleh 3 pria gondrong sangar di setiap aktivitasnya. Hal ini dipaparkan oleh pengacara Otto Hasibuan seusai berbincang dengan anggota DPR RI Deddy Mulyadi yang juga mengawal kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku bahwa dirinya mendapatkan informasi Aep menyambangi kediaman sang ayah di bilangan Desa Palinggihan, Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy Mulyadi sendiri tak tahu siapa sosok pria gondrong ini, namun ia sempat menduga bahwa sosok tersebut adalah teman Aep. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan dari Deddy Mulyadi, Otto pun mengaku heran. Deddy Mulyadi merasa Aep masih percaya diri bisa sembunyi dari tuntutan dan jeratan pidana dugaan kesaksian palsu kasus Vina Cirebon. Aep sendiri bersama Deddy sudah dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan kesaksian palsu pada kasus Vina Cirebon. Perwakilan kuasa hukum para terpidana dari Peradi, Jutek Bongso, mengatakan bahwa pelaporan terhadap Aep dan Deddy sudah diterima Barreskrim Polri sejak Rabu 10 Juli 2024 lalu. Dede bertemu dengan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, Dede meminta maaf atas kesaksian palsu yang ia sampaikan. Pertemuan Dede dan keluarga para tahanan tersebut ditengahi oleh anggota DPR Deddy Mulyadi. Deddy pun turut mengunggah video pertemuan Dede dengan para keluarga terpidana kasus Vina di Instagram pribadinya pada Jumat 26 Juli 2024. Dede langsung memeluk satu persatu keluarga tahanan. Tangis pun pecah saat Dede mengucapkan permintaan maaf kepada mereka. Dalam kesempatan itu, Dede berjanji akan pasang badan untuk membantu para terpidana. Bahkan ia berjanji akan melawan siapapun yang menghalangi pembuktian kasus. Sebelumnya, Dede mengaku siap menanggung resiko besar termasuk menggantikan 7 terpidana di penjara. Tindakan ini diambil setelah Dede mengakui kesalahannya karena telah membuat kesaksian palsu. Imbas kesaksian palsu yang diberikan Dede pada 2016 silam,
menyebabkan 8 orang dipidana. Elza Syarif, kuasa hukum Ibtu Rudiana bicara soal isu orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa memintanya untuk menjadi kuasa hukum. Elza Syarif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menghubungi saya dengan sekjen saya Pitra, dan saya tidak boleh menawarkan diri untuk membantu, tapi kita diminta, pertama dengan Pak Pasren dan Kahfi, sekarang Ibtu Rudiana, kata Elza Syarif lewat YouTube Fone News, Sabtu, 27 Juli 2024. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina. Kasus-kasus di kantor saya yang berduit sama yang tidak berduit, lebih banyak yang tidak berduit. Kita pro bono, sukarela, kemana-mana biaya AMI sendiri kok, terangnya. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan. Karena itu kita semua bertekad karena saya sudah meneliti dengan baik putusan-putusan itu, dalam putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan majelis hakim tingkat Mahkamah Agung sangat profesional. Soal kecelakaan itu sudah dipertimbangkan oleh hakim bahwa ini bukan kecelakaan tapi pembunuhan, ujarnya. Kendati begitu, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Sebagaimana diketahui, ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra dan Jaya. 6 diantaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Keenamnya divonis seumur hidup berdasarkan kesaksian Aib dan Dede. Nasib mujur dialami Peggy Setiawan setelah lepas dari statusnya sebagai tersangka kasus Vina. Selain mendapatkan perawatan wajah dari salah satu klinik ternama di Jakarta, rupanya Peggy juga sempat ditawarkan menjadi direktur perusahaan konstruksi. John LBF, pengusaha sukses memberikan tawaran tersebut lantaran menurutnya Peggy Setiawan memiliki pengalaman sebagai kuli bangunan. Sayangnya tawaran tersebut ditolak oleh Peggy Setiawan. John LBF pun tampak kecewa lantaran tawarannya justru dianggap bercanda. Dia mengatakan saat ini posisi Peggy Setiawan sedang di atas angin, menjadi terkenal karena kasus Vina Cirebon. Menurut John LBF, kondisi ini harusnya Peggy Setiawan bisa memanfaatkan untuk membuat karya agar ketenarannya tidak redup begitu saja. Dalam live TikTok Peggy Setiawan mengaku belum menerima bantuan John LBF secara resmi. Peggy justru meragukan keseriusan John LBF untuk memberi bantuan padanya. Peggy Setiawan menyebut jika benar John LBF memberikan bantuan, maka bisa menghubungi 74 kuasa hukumnya. Peggy Setiawan, waduh, kok begitu sih ngomongnya? Om John ini udah berusaha bener loh nyari kamu loh. Lawyer saya udah nyari tahu, katanya udah tersambung sama salah satu keluarga kamu. Terus itu kok kamu lagi di live kok bicaranya seperti itu. Semoga kalau bener, masa gua hoax sih ngobrol di depan wartawan. Saya itu melihat opportunity untuk bisa membantu kamu naik kelas, supaya kamu sudah nggak terfokus lagi di. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon bakal melanjutkan pendidikan di bangku kuliah berkat Deddy Mulyadi. Rencananya, Saka Tatal akan melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum. Pertemuan antara Saka Tatal dengan Deddy Mulyadi terjadi di rumah Deddy Mulyadi di kawasan Lembur Pakuan. Saka Tatal datang bersama kakak dan pengacaranya, Titin Prilianti beberapa waktu lalu. Setelah bercerita, Deddy Mulyadi memuji Saka Tatal yang kini sudah mulai tenang dan memaafkan semua pihak. Termasuk memaafkan pihak yang mengakibatkan dirinya masuk penjara. Deddy Mulyadi menyebut selama kuliah Saka Tatal bisa ikut kerja atau magang pada pengacara yang kini mendampinginya. Menanggapi tawaran Deddy Mulyadi, Saka Tatal pun tampak tersenyum dan mengatakan dirinya siap.
Sosok pembenci Aep rupanya kini menjadi seperti artis di kampungnya. Sosok tersebut diketahui bernama Ferry Herianto. Ferry Herianto, warga Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat mendadak menjadi sosok populer layaknya seorang artis terkenal. Bahkan, Ferry Herianto kembali menjadi sorotan publik. Usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas dalam sidang pra-peradilan dari segala macam tuduhan pembunuhan Vina dan Eki, Ferry pun mendadak didatangi banyak warga kampung. Bahkan, tak sedikit warga yang meminta berfoto bersama Ferry. Saya jadi seperti selebritis. Tuh kan pada tertawa, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com, Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024. Alhamdulillah warga sekitar simpatik mendukung saya. Alhamdulillah artinya perjuangan tidak sia-sia, sambungnya. Ferry Herianto yang tadinya berada di pihak Peggy Setiawan kini diduga telah berbalik arah. Terbaru, Ferry Herianto seolah menyindir Peggy Setiawan yang kini tengah sibuk menghadiri sejumlah undangan usai dinyatakan bebas. Peggy Setiawan kini dianggap bersikap seperti kacang yang lupa kulitnya. Terlebih, saat Deddy Mulyadi sampai tak bisa bertemu dengan Peggy Setiawan. Menurut Ferry, mantan anggota DPR RI itu sampai kesulitan bertemu dengan Peggy Setiawan pada hari kedua Peggy dibebaskan. Ia menyebut, politisi Gerindra itu sengaja ke Bandung demi bertemu Peggy Setiawan. Mampir di kafe dekat tempat Peggy, dekat pengadilan itu. Bapak nemuin kuasa hukumnya Peggy. Saya pengen ketemu Peggy. Iya nanti lagi banyak wartawan, kata Ferry sambil menirukan ucapan yang pernah ia dengar. Namun, kata dia, Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan malah gagal bertemu. Ditungguin tuh, ditanya lagi, iya pas sebentar. Nanti, gak enak ada media dari jauh. Sambil nunggu mau ke Kebonwaru dulu lihat terpidana, sambungnya. Rupa-rupanya, saat Deddy Mulyadi kembali Peggy sudah pergi pulang ke Cirebon. Lalu balik lagi ke kafe itu dan Peggy sudah pulang ke Cirebon. Bapak pulang lagi, cerita Ferry Herianto. Di sisi lain, pengacara Peggy Setiawan, Tony RM membantah jika pihaknya melarang Peggy bertemu dengan Deddy Mulyadi. Boleh, bertemu, ngapain sih Ferry kayak mulut perempuan, kata Tony RM di akun YouTube-nya. Tony RM mengatakan sebenarnya Ferry meminta untuk didampingi dalam membantah kesaksian Aep di kasus Vina Cirebon. Nih kalau saya buka semua malu nanti Ferry sama Kang Deddy, kata Tony RM. Ferry muncul pertama kali dalam video yang diposting channel YouTuber Deddy Mulyadi. Saat itu, Deddy Mulyadi ketika itu menelusuri area sekitar SMPN 11 Kota Cirebon. Melalui video yang diunggahnya di channel YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, pada Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024, Deddy Mulyadi hendak mencari warung rokok di dekat SMPN 11, dekat lokasi kejadian penyerangan Vina. Sebab, Aep mengaku saat dirinya membeli rokok di warung dekat lokasi kejadian, dia melihat sosok Peggy terlibat penyerangan Vina dan pacarnya, Eki. Seperti diketahui, Vina dan Eki diserang sekelompok pemuda di dekat SMPN 11, sebelum akhirnya dibunuh pada Sabtu malam tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Ferry dan Deddy Mulyadi pun berkeliling mencari warung di dekat lokasi kejadian, termasuk dekat bengkel cuci steam tempat Aep dulu bekerja. Hasilnya nihil, tidak ada warung penjual rokok dekat lokasi yang ada sejak 2016. Makanya saya mau mematahkan statement Aep di YouTube Bapak ini. Dari mana dia melihat kalau memang Peggy dan anak-anak yang nongkrong melempari korban? Dan dia sangat detail banget, kata Ferry. Namun warung yang menjual rokok paling dekat dari lokasi, adanya di seberang Men 2 Kota Cirebon, yang berdasarkan Google Map, jaraknya sekira 110 meter. Menurut Ferry, mustahil bisa Aep melihat penyerangan Vina dan Eki dari jarak sejauh itu, terlebih pada malam hari. Misalkan Bapak jadi Aep, anak-anak di sana, melihatnya gimana? Malam Pak gelap, sudah ada PJU sih cuma tempatnya gelap di sini, kata Ferry ke Deddy Mulyadi. Ferry pun meminta kepada Deddy Mulyadi, agar mempertemukannya dengan Aep. Makanya saya lihat statement Aep kayak gitu saya geram banget. Sok pertemukan saya duduk bareng dengan si Aep, bagaimana, saya juga kan orang sini, jelas Ferry. Terlebih, menurut Ferry, lokasi rumah Peggy Setiawan yang berada di desa Kepongpongan, jauh dari lokasi kejadian. Bahkan saya tahu sama anak-anak itu. Aep bilang tahu Peggy, padahal Peggy orang Kepongpongan Pak. Okelah Peggy sering main di sini tapi kan sesekali Pak. Gimana Aep bisa hafal banget apalagi kejadian sudah 8 tahun yang lalu, ujar Ferry.
Ferry pun siap jika diminta kuasa hukum Peggy Setiawan untuk bersaksi di persidangan. Ya bisa, bersedia, kata Ferry. Pembelaan terhadap Saka Tatal. Yang terjadi adalah perubahan mindset publik yang dulu mencaci maki, membuli, hari ini memuji. Kalau ditanya siapa yang paling paham konstruksi hukum kasus Eki dan Pina, jawabannya Bu Titin. Bu Titin itu memiliki pemahaman yang sangat cukup terhadap proses dari perjalanan kasus tersebut hingga hari ini. Yang menjadi problem adalah Bu Titin tidak memiliki kemampuan kekuasaan yang cukup, tidak memiliki jaringan yang memadai pada waktu itu, tidak memiliki jaringan informasi yang cukup untuk mendorong kasus itu menjadi kasus yang terbuka. Tetapi seiring dengan waktu, hari ini Bu Titin tampil kembali melakukan pembelaan terhadap Saka Tatal. Yang terjadi adalah perubahan mindset publik yang dulu mencaci maki, membuli, hari ini memuji. Terima kasih Bu Titin. Selama ini Bu Titin telah banyak memberikan informasi yang cukup kepada saya, sehingga kasus ini sudah semakin terbuka. Semoga perjuangan Ibu tidak sia-sia. Mereka yang tidak bersalah mesti dibebaskan, dan mereka yang bersalah mesti mendapat hukuman. Saksi kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto, tidak hentinya membuat kejutan. Sebelumnya, Dede mengungkap skenario Ibtu Rudiana di kasus Vina. Terbaru, Dede menyebut DPO kasus Vina Cirebon, yakni Peggy, Dani, dan Andi hanyalah tokoh rekaan. Pernyataan mengejutkan ini diungkap Dede di YouTube Deddy Mulyadi yang ditayangkan pada Sabtu 27 Juli. Awalnya Dede menyinggung Polda Jawa Barat yang sempat menangkap Peggy Setiawan dan menghapus 2 nama DPO lain di kasus Vina. Namun belakangan Peggy lolos dalam jeratan kasus tersebut setelah memenangkan kasus pra-peradilan soal penangkapannya. Di sisi lain, Peggy Peron diisukan masih berkeliaran di wilayah Cirebon. Terkait hal itu, Dede menghimbau masyarakat untuk tidak mencari ketiga DPO tersebut. Ia juga meminta masyarakat agar tidak menggunakan ilmu cocok logi di media sosial dan mencurigai orang yang mirip dengan DPO kasus Vina. Pasalnya, Dede meyakini peristiwa kasus Vina ini bukan pembunuhan dan pemerkosaan. Menurutnya, TKP kasus Vina hanya ada di Jembatan Layang Talun Cirebon, bukan 3 lokasi. Dede menegaskan bahwa sepasang kekasih tersebut tewas disebabkan karena kecelakaan lalu lintas saja. Menurut Dede, skenario pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan dari Aep. Di sisi lain, Dede juga mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini merekam di balik jeruji besi. Sosok Aep salah satu saksi kasus Vina yang sempat menghilang seketika seusai Peggy Setiawan dinyatakan tidak bersalah. Rupanya sempat berada di Purwakarta. Bahkan Aep diketahui terus dikawal oleh 3 pria gondrong sangar di setiap aktivitasnya. Hal ini dipaparkan oleh pengacara Otto Hasibuan seusai berbincang dengan anggota DPR RI Deddy Mulyadi yang juga mengawal kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku bahwa dirinya mendapatkan informasi Aep menyambangi kediaman sang ayah di bilangan Desa Palinggihan, Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy Mulyadi sendiri tak tahu siapa sosok pria gondrong ini, namun ia sempat menduga bahwa sosok tersebut adalah teman Aep. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan dari Deddy Mulyadi, Otto pun mengaku heran. Deddy Mulyadi merasa Aep masih percaya diri bisa sembunyi dari tuntutan dan jeratan pidana dugaan kesaksian palsu kasus Vina Cirebon. Aep sendiri bersama Deddy sudah dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan kesaksian palsu pada kasus Vina Cirebon. Perwakilan kuasa hukum para terpidana dari Peradi, Jutek Bongso, mengatakan bahwa pelaporan terhadap Aep dan Deddy sudah diterima Barreskrim Polri sejak Rabu 10 Juli 2024 lalu.
Dede bertemu dengan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, Dede meminta maaf atas kesaksian palsu yang ia sampaikan. Pertemuan Dede dan keluarga para tahanan tersebut ditengahi oleh anggota DPR Deddy Mulyadi. Deddy pun turut mengunggah video pertemuan Dede dengan para keluarga terpidana kasus Vina di Instagram pribadinya pada Jumat 26 Juli 2024. Dede langsung memeluk satu persatu keluarga tahanan. Tangis pun pecah saat Dede mengucapkan permintaan maaf kepada mereka. Dalam kesempatan itu, Dede berjanji akan pasang badan untuk membantu para terpidana. Bahkan ia berjanji akan melawan siapapun yang menghalangi pembuktian kasus. Sebelumnya, Dede mengaku siap menanggung resiko besar termasuk menggantikan 7 terpidana di penjara. Tindakan ini diambil setelah Dede mengakui kesalahannya karena telah membuat kesaksian palsu. Imbas kesaksian palsu yang diberikan Dede pada 2016 silam menyebabkan 8 orang dipidana. Elza Syarif, kuasa hukum Ibtu Rudiana bicara soal isu orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa memintanya untuk menjadi kuasa hukum. Elza Syarif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menghubungi saya dengan sekjen saya Pitra, dan saya tidak boleh menawarkan diri untuk membantu, tapi kita diminta, pertama dengan Pak Pasren dan Kahfi, sekarang Ibtu Rudiana, kata Elza Syarif lewat YouTube Fone News, Sabtu, 27 Juli 2024. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina. Kasus-kasus di kantor saya yang berduit sama yang tidak berduit, lebih banyak yang tidak berduit. Kita pro bono, sukarela, kemana-mana biaya AMI sendiri kok, terangnya. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan. Karena itu kita semua bertekad karena saya sudah meneliti dengan baik putusan-putusan itu, dalam putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan majelis hakim tingkat Mahkamah Agung sangat profesional, soal kecelakaan itu sudah dipertimbangkan oleh hakim bahwa ini bukan kecelakaan tapi pembunuhan, ujarnya. Kendati begitu, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Sebagaimana diketahui, ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra dan Jaya. 6 diantaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Keenamnya divonis seumur hidup berdasarkan kesaksian Aib dan Dede. Nasib mujur dialami Pegi Setiawan setelah lepas dari statusnya sebagai tersangka kasus Vina. Selain mendapatkan perawatan wajah dari salah satu klinik ternama di Jakarta, rupanya Pegi juga sempat ditawarkan menjadi direktur perusahaan konstruksi. John LBF, pengusaha sukses memberikan tawaran tersebut lantaran menurutnya Pegi Setiawan memiliki pengalaman sebagai kuli bangunan. Sayangnya tawaran tersebut ditolak oleh Pegi Setiawan. John LBF pun tampak kecewa lantaran tawarannya justru dianggap bercanda. Dia mengatakan saat ini posisi Pegi Setiawan sedang di atas angin, menjadi terkenal karena kasus Vina Cirebon. Menurut John LBF, kondisi ini harusnya Pegi Setiawan bisa memanfaatkan untuk membuat karya agar ketenarannya tidak redup begitu saja. Dalam live TikTok Pegi Setiawan mengaku belum menerima bantuan John LBF secara resmi. Pegi justru meragukan keseriusan John LBF untuk memberi bantuan padanya. Pegi Setiawan menyebut jika benar John LBF memberikan bantuan, maka bisa menghubungi 74 kuasa hukumnya. Pegi Setiawan, waduh, kok begitu sih ngomongnya? Om John ini udah berusaha bener loh nyari kamu loh. Lawyer saya udah nyari tahu, katanya udah tersambung sama salah satu keluarga kamu. Terus itu kok kamu lagi di live kok bicaranya seperti itu. Semoga kalau bener, masa gua hoax sih ngobrol di depan wartawan. Saya itu melihat opportunity untuk bisa membantu kamu naik kelas, supaya kamu sudah nggak terfokus lagi di... Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon bakal melanjutkan pendidikan di bangku kuliah berkat Deddy Mulyadi. Rencananya, Saka Tatal akan melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum.
Pertemuan antara Saka Tatal dengan Deddy Mulyadi terjadi di rumah Deddy Mulyadi di kawasan Lembur Pakuan. Saka Tatal datang bersama kakak dan pengacaranya, Titin Prilianti beberapa waktu lalu. Setelah bercerita, Deddy Mulyadi memuji Saka Tatal yang kini sudah mulai tenang dan memaafkan semua pihak. Termasuk memaafkan pihak yang mengakibatkan dirinya masuk penjara. Deddy Mulyadi menyebut selama kuliah Saka Tatal bisa ikut kerja atau magang pada pengacara yang kini mendampinginya. Menanggapi tawaran Deddy Mulyadi, Saka Tatal pun tampak tersenyum dan mengatakan dirinya siap. Sosok pembenci AEP rupanya kini menjadi seperti artis di kampungnya. Sosok tersebut diketahui bernama Ferry Herianto. Ferry Herianto, warga Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat mendadak menjadi sosok populer layaknya seorang artis terkenal. Bahkan, Ferry Herianto kembali menjadi sorotan publik. Usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas dalam sidang pra-peradilan dari segala macam tuduhan pembunuhan Vina dan Eki, Ferry pun mendadak didatangi banyak warga kampung. Bahkan, tak sedikit warga yang meminta berfoto bersama Ferry. Saya jadi seperti selebritis. Tuh kan pada tertawa, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com, Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024. Alhamdulillah warga sekitar simpatik mendukung saya. Alhamdulillah artinya perjuangan tidak sia-sia, sambungnya. Ferry Herianto yang tadinya berada di pihak Peggy Setiawan kini diduga telah berbalik arah. Terbaru, Ferry Herianto seolah menyindir Peggy Setiawan yang kini tengah sibuk menghadiri sejumlah undangan usai dinyatakan bebas. Peggy Setiawan kini dianggap bersikap seperti kacang yang lupa kulitnya. Terlebih, saat Deddy Mulyadi sampai tak bisa bertemu dengan Peggy Setiawan. Menurut Ferry, mantan anggota DPR RI itu sampai kesulitan bertemu dengan Peggy Setiawan pada hari kedua Peggy dibebaskan. Ia menyebut, politisi Gerindra itu sengaja ke Bandung demi bertemu Peggy Setiawan. Mampir di kafe dekat tempat Peggy, dekat pengadilan itu. Bapak nemuin kuasa hukumnya Peggy. Saya pengen ketemu Peggy. Iya nanti lagi banyak wartawan, kata Ferry sambil menirukan ucapan yang pernah ia dengar. Namun, kata dia, Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan malah gagal bertemu. Ditungguin tuh, ditanya lagi, iya pas sebentar. Nanti, gak enak ada media dari jauh. Sambil nunggu mau ke Kebonwaru dulu lihat terpidana, sambungnya. Rupa-rupanya, saat Deddy Mulyadi kembali Peggy sudah pergi pulang ke Cirebon. Lalu balik lagi ke kafe itu dan Peggy sudah pulang ke Cirebon. Bapak pulang lagi, cerita Ferry Herianto. Di sisi lain, pengacara Peggy Setiawan, Tony RM membantah jika pihaknya melarang Peggy bertemu dengan Deddy Mulyadi. Boleh, bertemu, ngapain sih Ferry kayak mulut perempuan, kata Tony RM di akun YouTube-nya. Tony RM mengatakan sebenarnya Ferry meminta untuk didampingi dalam membantah kesaksian AEP di kasus Vina Cirebon. Nih kalau saya buka semua malu nanti Ferry sama Kang Deddy, kata Tony RM. Ferry muncul pertama kali dalam video yang diposting channel YouTuber Deddy Mulyadi. Saat itu, Deddy Mulyadi ketika itu menelusuri area sekitar SMPN 11 Kota Cirebon. Melalui video yang diunggahnya di channel YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, pada Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024, Deddy Mulyadi hendak mencari warung rokok di dekat SMPN 11, dekat lokasi kejadian penyerangan Vina. Sebab, AEP mengaku saat dirinya membeli rokok di warung dekat lokasi kejadian, dia melihat sosok Peggy terlibat penyerangan Vina dan pacarnya, Eki. Seperti diketahui, Vina dan Eki diserang sekelompok pemuda, di dekat SMPN 11, sebelum akhirnya dibunuh pada Sabtu malam tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Ferry dan Deddy Mulyadi pun berkeliling mencari warung di dekat lokasi kejadian, termasuk dekat bengkel cuci steam tempat AEP dulu bekerja. Hasilnya nihil, tidak ada warung penjual rokok dekat lokasi yang ada sejak 2016.
Makanya saya mau mematahkan statement Aep di YouTube Bapak ini. Dari mana dia melihat kalau memang Peggy dan anak-anak yang nongkrong melempari korban? Dan dia sangat detail banget, kata Ferry. Namun warung yang menjual rokok paling dekat dari lokasi, adanya di seberang Men 2 kota Cirebon, yang berdasarkan Google Map, jaraknya sekira 110 meter. Menurut Ferry, mustahil bisa Aep melihat penyerangan Vina dan Eki dari jarak sejauh itu, terlebih pada malam hari. Misalkan Bapak jadi Aep, anak-anak di sana, melihatnya gimana? Malam Pak gelap, sudah ada PJU sih cuma tempatnya gelap di sini, kata Ferry ke Deddy Mulyadi. Ferry pun meminta kepada Deddy Mulyadi, agar mempertemukannya dengan Aep. Makanya saya lihat statement Aep kayak gitu saya geram banget. Sok pertemukan saya duduk bareng dengan si Aep, bagaimana? Saya juga kan orang sini, jelas Ferry. Terlebih, menurut Ferry, lokasi rumah Peggy Setiawan yang berada di desa Kepongpongan, jauh dari lokasi kejadian. Bahkan saya tahu sama anak-anak itu. Aep bilang tahu Peggy, padahal Peggy orang Kepongpongan Pak. Oke lah Peggy sering main di sini tapi kan sesekali Pak. Gimana Aep bisa hafal banget apalagi kejadian sudah 8 tahun yang lalu, ujar Ferry. Ferry pun siap jika diminta kuasa hukum Peggy Setiawan untuk bersaksi di persidangan. Ya bisa, bersedia, kata Ferry. Pembelaan terhadap Saka Tatal. Yang terjadi adalah perubahan mindset publik yang dulu mencaci maki, membuli, hari ini memuji. Kalau ditanya siapa yang paling paham konstruksi hukum kasus Eki dan Vina, jawabannya Bu Titin. Bu Titin itu memiliki pemahaman yang sangat cukup terhadap proses dari perjalanan kasus tersebut hingga hari ini. Yang menjadi problem adalah Bu Titin tidak memiliki kemampuan kekuasaan yang cukup, tidak memiliki jaringan yang memadai pada waktu itu, tidak memiliki jaringan informasi yang cukup untuk mendorong kasus itu menjadi kasus yang terbuka. Tetapi seiring dengan waktu, hari ini Bu Titin tampil kembali melakukan pembelaan terhadap Saka Tatal. Yang terjadi adalah perubahan mindset publik yang dulu mencaci maki, membuli, hari ini memuji. Terima kasih Bu Titin. Selama ini Bu Titin telah banyak memberikan informasi yang cukup kepada saya, sehingga kasus ini sudah semakin terbuka. Semoga perjuangan Ibu tidak sia-sia. Mereka yang tidak bersalah mesti dibebaskan, dan mereka yang bersalah mesti mendapat hukuman. Saksi kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto, tidak hentinya membuat kejutan. Sebelumnya, Dede mengungkap skenario Ibtu Rudiana di kasus Vina. Terbaru, Dede menyebut DPO kasus Vina Cirebon, yakni Peggy, Dani, dan Andi hanyalah tokoh rekaan. Pernyataan mengejutkan ini diungkap Dede di YouTube Deddy Mulyadi yang ditayangkan pada Sabtu 27 Juli. Awalnya Dede menyinggung Polda Jawa Barat yang sempat menangkap Peggy Setiawan dan menghapus 2 nama DPO lain di kasus Vina. Namun belakangan Peggy lolos dalam jeratan kasus tersebut setelah memenangkan kasus pra-peradilan soal penangkapannya. Di sisi lain, Peggy Peron diisukan masih berkeliaran di wilayah Cirebon. Terkait hal itu, Dede menghimbau masyarakat untuk tidak mencari ketiga DPO tersebut. Ia juga meminta masyarakat agar tidak menggunakan ilmu cocok logi di media sosial dan mencurigai orang yang mirip dengan DPO kasus Vina. Pasalnya, Dede meyakini peristiwa kasus Vina ini bukan pembunuhan dan pemerkosaan. Menurutnya, TKP kasus Vina hanya ada di Jembatan Layang Talun Cirebon, bukan 3 lokasi. Dede menegaskan bahwa sepasang kekasih tersebut tewas disebabkan karena kecelakaan lalu lintas saja. Menurut Dede, skenario pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan dari Aep. Di sisi lain, Dede juga mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini merekam di balik jeruji besi. Sosok Aep salah satu saksi kasus Vina yang sempat menghilang seketika seusai Peggy Setiawan dinyatakan tidak bersalah. Rupanya sempat berada di Purwakarta. Bahkan Aep diketahui terus dikawal oleh 3 pria gondrong sangar di setiap aktivitasnya.
Hal ini dipaparkan oleh pengacara Otto Hasibuan seusai berbincang dengan anggota DPR RI Deddy Mulyadi yang juga mengawal kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku bahwa dirinya mendapatkan informasi Aep menyambangi kediaman sang ayah di bilangan Desa Palinggihan, Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy Mulyadi sendiri tak tahu siapa sosok pria gondrong ini, namun ia sempat menduga bahwa sosok tersebut adalah teman Aep. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan dari Deddy Mulyadi, Otto pun mengaku heran. Deddy Mulyadi merasa Aep masih percaya diri bisa sembunyi dari tuntutan dan jeratan pidana dugaan kesaksian palsu kasus Vina Cirebon. Aep sendiri bersama Deddy sudah dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan kesaksian palsu pada kasus Vina Cirebon. Perwakilan kuasa hukum para terpidana dari Peradi, Jutek Bongso, mengatakan bahwa pelaporan terhadap Aep dan Deddy sudah diterima Barreskrim Polri sejak Rabu 10 Juli 2024 lalu. Dede bertemu dengan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, Dede meminta maaf atas kesaksian palsu yang ia sampaikan. Pertemuan Dede dan keluarga para tahanan tersebut ditengahi oleh anggota DPR Deddy Mulyadi. Deddy pun turut mengunggah video pertemuan Dede dengan para keluarga terpidana kasus Vina di Instagram pribadinya pada Jumat 26 Juli 2024. Dede langsung memeluk satu persatu keluarga tahanan. Tangis pun pecah saat Dede mengucapkan permintaan maaf kepada mereka. Dalam kesempatan itu, Dede berjanji akan pasang badan untuk membantu para terpidana. Bahkan ia berjanji akan melawan siapapun yang menghalangi pembuktian kasus. Sebelumnya, Dede mengaku siap menanggung resiko besar termasuk menggantikan 7 terpidana di penjara. Tindakan ini diambil setelah Dede mengakui kesalahannya karena telah membuat kesaksian palsu. Imbas kesaksian palsu yang diberikan Dede pada 2016 silam menyebabkan 8 orang dipidana. Elza Syarif, kuasa hukum Ibtu Rudiana bicara soal isu orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa memintanya untuk menjadi kuasa hukum. Elza Syarif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menghubungi saya dengan sekjen saya Pitra, dan saya tidak boleh menawarkan diri untuk membantu, tapi kita diminta, pertama dengan Pak Pasren dan Kahfi, sekarang Ibtu Rudiana, kata Elza Syarif lewat YouTube Fonenews, Sabtu, 27 Juli 2024. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina. Kasus-kasus di kantor saya yang berduit sama yang tidak berduit, lebih banyak yang tidak berduit. Kita pro bono, sukarela, kemana-mana biaya AMI sendiri kok, terangnya. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan. Karena itu kita semua bertekad karena saya sudah meneliti dengan baik putusan-putusan itu, dalam putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan majelis hakim tingkat Mahkamah Agung sangat profesional, soal kecelakaan itu sudah dipertimbangkan oleh hakim bahwa ini bukan kecelakaan tapi pembunuhan, ujarnya. Kendati begitu, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Sebagaimana diketahui, ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra dan Jaya. 6 diantaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Keenamnya divonis seumur hidup berdasarkan kesaksian Aep dan Dede. Nasib mujur dialami Peggy Setiawan setelah lepas dari statusnya sebagai tersangka kasus Vina. Selain mendapatkan perawatan wajah dari salah satu klinik ternama di Jakarta, rupanya Peggy juga sempat ditawarkan menjadi direktur perusahaan konstruksi. John LBF, pengusaha sukses memberikan tawaran tersebut lantaran menurutnya Peggy Setiawan memiliki pengalaman sebagai kuli bangunan. Sayangnya tawaran tersebut ditolak oleh Peggy Setiawan. John LBF pun tampak kecewa lantaran tawarannya justru dianggap bercanda. Dia mengatakan saat ini posisi Peggy Setiawan sedang di atas angin, menjadi terkenal karena kasus Vina Cirebon. Menurut John LBF, kondisi ini harusnya Peggy Setiawan bisa memanfaatkan untuk membuat karya agar ketenarannya tidak redup begitu saja.
Dalam live TikTok, Peggy Setiawan mengaku belum menerima bantuan John LBF secara resmi. Peggy justru meragukan keseriusan John LBF untuk memberi bantuan padanya. Peggy Setiawan menyebut jika benar John LBF memberikan bantuan, maka bisa menghubungi 74 kuasa hukumnya. Peggy Setiawan, waduh, kok begitu sih ngomongnya? Om John ini udah berusaha bener loh nyari kamu loh. Lawyer saya udah nyari tahu, katanya udah tersambung sama salah satu keluarga kamu. Terus itu kok kamu lagi di live kok bicaranya seperti itu. Semoga kalau bener, masa gua hoax sih ngobrol di depan wartawan. Saya itu melihat opportunity untuk bisa membantu kamu naik kelas, supaya kamu sudah nggak terfokus lagi di Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon bakal melanjutkan pendidikan di bangku kuliah berkat Deddy Mulyadi. Rencananya, Saka Tatal akan melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum. Pertemuan antara Saka Tatal dengan Deddy Mulyadi terjadi di rumah Deddy Mulyadi di kawasan Lembur Pakuan. Saka Tatal datang bersama kakak dan pengacaranya, Titin Prilianti beberapa waktu lalu. Setelah bercerita, Deddy Mulyadi memuji Saka Tatal yang kini sudah mulai tenang dan memaafkan semua pihak. Termasuk memaafkan pihak yang mengakibatkan dirinya masuk penjara. Deddy Mulyadi menyebut selama kuliah Saka Tatal bisa ikut kerja atau magang pada pengacara yang kini mendampinginya. Menanggapi tawaran Deddy Mulyadi, Saka Tatal pun tampak tersenyum dan mengatakan dirinya siap. Sosok pembenci AF rupanya kini menjadi seperti artis di kampungnya. Sosok tersebut diketahui bernama Ferry Herianto. Ferry Herianto, warga Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat mendadak menjadi sosok populer layaknya seorang artis terkenal. Bahkan, Ferry Herianto kembali menjadi sorotan publik. Usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas dalam sidang pra-peradilan dari segala macam tuduhan pembunuhan Vina dan Eki, Ferry pun mendadak didatangi banyak warga kampung. Bahkan, tak sedikit warga yang meminta berfoto bersama Ferry. Saya jadi seperti selebritis. Tuh kan pada tertawa, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com, Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024. Alhamdulillah warga sekitar simpatik mendukung saya. Alhamdulillah artinya perjuangan tidak sia-sia, sambungnya. Ferry Herianto yang tadinya berada di pihak Peggy Setiawan kini diduga telah berbalik arah. Terbaru, Ferry Herianto seolah menyindir Peggy Setiawan yang kini tengah sibuk menghadiri sejumlah undangan usai dinyatakan bebas. Peggy Setiawan kini dianggap bersikap seperti kacang yang lupa kulitnya. Terlebih, saat Deddy Mulyadi sampai tak bisa bertemu dengan Peggy Setiawan. Menurut Ferry, mantan anggota DPR RI itu sampai kesulitan bertemu dengan Peggy Setiawan pada hari kedua Peggy dibebaskan. Ia menyebut, politisi Gerindra itu sengaja ke Bandung demi bertemu Peggy Setiawan. Mampir di kafe dekat tempat Peggy, dekat pengadilan itu. Bapak nemuin kuasa hukumnya Peggy. Saya pengen ketemu Peggy, iya nanti lagi banyak wartawan, kata Ferry sambil menirukan ucapan yang pernah ia dengar. Namun, kata dia, Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan malah gagal bertemu. Ditungguin tuh, ditanya lagi, iya pas sebentar. Nanti, gak enak ada media dari jauh. Sambil nunggu mau ke Kebonwaru dulu lihat terpidana, sambungnya. Rupa-rupanya, saat Deddy Mulyadi kembali Peggy sudah pergi pulang ke Cirebon. Lalu balik lagi ke kafe itu dan Peggy sudah pulang ke Cirebon. Bapak pulang lagi, cerita Ferry Herianto. Di sisi lain, pengacara Peggy Setiawan, Tony RM membantah jika pihaknya melarang Peggy bertemu dengan Deddy Mulyadi. Boleh, bertemu, ngapain sih Ferry kayak mulut perempuan, kata Tony RM di akun YouTube-nya. Tony RM mengatakan sebenarnya Ferry meminta untuk didampingi dalam membantah kesaksian AF di kasus Vina Cirebon. Nih kalau saya buka semua malu nanti Ferry sama Kang Deddy, kata Tony RM.
Ferry muncul pertama kali dalam video yang diposting channel YouTuber Deddy Mulyadi. Saat itu, Deddy Mulyadi ketika itu menelusuri area sekitar SMPN 11 Kota Cirebon. Melalui video yang diunggahnya di channel YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, pada Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024, Deddy Mulyadi hendak mencari warung rokok di dekat SMPN 11, dekat lokasi kejadian penyerangan Vina. Sebab, Aep mengaku saat dirinya membeli rokok di warung dekat lokasi kejadian, dia melihat sosok Peggy terlibat penyerangan Vina dan pacarnya, Eki. Seperti diketahui, Vina dan Eki diserang sekelompok pemuda di dekat SMPN 11, sebelum akhirnya dibunuh pada Sabtu malam tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Ferry dan Deddy Mulyadi pun berkeliling mencari warung di dekat lokasi kejadian, termasuk dekat bengkel cuci steam tempat Aep dulu bekerja. Hasilnya nihil. Tidak ada warung penjual rokok dekat lokasi yang ada sejak 2016. Makanya saya mau mematahkan statement Aep di YouTube bapak ini. Dari mana dia melihat kalau memang Peggy dan anak-anak yang nongkrong melempari korban? Dan dia sangat detail banget, kata Ferry. Namun warung yang menjual rokok paling dekat dari lokasi, adanya di seberang Men 2 Kota Cirebon, yang berdasarkan Google Map, jaraknya sekira 110 meter. Menurut Ferry, mustahil bisa Aep melihat penyerangan Vina dan Eki dari jarak sejauh itu, terlebih pada malam hari. Misalkan Bapak jadi Aep, anak-anak di sana, melihatnya gimana? Malam Pak gelap, sudah ada PJU sih cuma tempatnya gelap di sini, kata Ferry ke Deddy Mulyadi. Ferry pun meminta kepada Deddy Mulyadi, agar mempertemukannya dengan Aep. Makanya saya lihat statement Aep kayak gitu saya geram banget. Sok pertemukan saya duduk bareng dengan si Aep, bagaimana? Saya juga kan orang sini, jelas Ferry. Terlebih, menurut Ferry, lokasi rumah Peggy Setiawan yang berada di desa Kepongpongan, jauh dari lokasi kejadian. Bahkan saya tahu sama anak-anak itu. Aep bilang tahu Peggy, padahal Peggy orang Kepongpongan Pak. Okelah Peggy sering main di sini tapi kan sesekali Pak. Gimana Aep bisa hafal banget apalagi kejadian sudah 8 tahun yang lalu, ujar Ferry. Ferry pun siap jika diminta kuasa hukum Peggy Setiawan untuk bersaksi di persidangan. Ya bisa, bersedia, kata Ferry. Pembelaan terhadap Saka Tatal. Yang terjadi adalah perubahan mindset publik yang dulu mencaci maki, membuli, hari ini memuji. Kalau ditanya siapa yang paling paham konstruksi hukum kasus Eki dan Vina, jawabannya Bu Titin. Bu Titin itu memiliki pemahaman yang sangat cukup terhadap proses dari perjalanan kasus tersebut hingga hari ini. Yang menjadi problem adalah Bu Titin tidak memiliki kemampuan kekuasaan yang cukup, tidak memiliki jaringan yang memadai pada waktu itu, tidak memiliki jaringan informasi yang cukup untuk mendorong kasus itu menjadi kasus yang terbuka. Tetapi seiring dengan waktu, hari ini Bu Titin tampil kembali melakukan pembelaan terhadap Saka Tatal. Yang terjadi adalah perubahan mindset publik yang dulu mencaci maki, membuli, hari ini memuji. Terima kasih Bu Titin. Selama ini Bu Titin telah banyak memberikan informasi yang cukup kepada saya, sehingga kasus ini sudah semakin terbuka. Semoga perjuangan Ibu tidak sia-sia. Mereka yang tidak bersalah mesti dibebaskan, dan mereka yang bersalah mesti mendapat hukuman. Saksi kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto, tidak hentinya membuat kejutan. Sebelumnya, Dede mengungkap skenario Ibtu Rudiana di kasus Vina. Terbaru, Dede menyebut DPO kasus Vina Cirebon, yakni Peggy, Dani, dan Andi hanyalah tokoh rekaan. Pernyataan mengejutkan ini diungkap Dede di YouTube Deddy Mulyadi yang ditayangkan pada Sabtu 27 Juli. Awalnya Dede menyinggung Polda Jawa Barat yang sempat menangkap Peggy Setiawan dan menghapus 2 nama DPO lain di kasus Vina. Namun belakangan Peggy lolos dalam jeratan kasus tersebut setelah memenangkan kasus pra-peradilan soal penangkapannya. Di sisi lain, Peggy Peron diisukan masih berkeliaran di wilayah Cirebon. Terkait hal itu, Dede menghimbau masyarakat untuk tidak mencari ketiga DPO tersebut. Ia juga meminta masyarakat
masyarakat agar tidak menggunakan ilmu cocok logi di media sosial dan mencurigai orang yang mirip dengan DPO kasus Vina. Pasalnya, Dede meyakini peristiwa kasus Vina ini bukan pembunuhan dan pemerkosaan. Menurutnya, TKP kasus Vina hanya ada di Jembatan Layang Talun Cirebon, bukan 3 lokasi. Dede menegaskan bahwa sepasang kekasih tersebut tewas disebabkan karena kecelakaan lalu lintas saja. Menurut Dede, skenario pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan dari Aep. Di sisi lain, Dede juga mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini merekam di balik jeruji besi. Sosok Aep salah satu saksi kasus Vina yang sempat menghilang seketika seusai Peggy Setiawan dinyatakan tidak bersalah. Rupanya sempat berada di Purwakarta. Bahkan Aep diketahui terus dikawal oleh 3 pria gondrong sangar di setiap aktivitasnya. Hal ini dipaparkan oleh pengacara Otto Hasibuan seusai berbincang dengan anggota DPR RI Deddy Mulyadi yang juga mengawal kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku bahwa dirinya mendapatkan informasi Aep menyambangi kediaman sang ayah di bilangan Desa Palinggihan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy Mulyadi sendiri tak tahu siapa sosok pria gondrong ini, namun ia sempat menduga bahwa sosok tersebut adalah teman Aep. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan dari Deddy Mulyadi, Otto pun mengaku heran. Deddy Mulyadi merasa Aep masih percaya diri bisa sembunyi dari tuntutan dan jeratan pidana dugaan kesaksian palsu kasus Vina Cirebon. Aep sendiri bersama Dede sudah dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan kesaksian palsu pada kasus Vina Cirebon. Perwakilan kuasa hukum para terpidana dari Peradi, Jutek Bongso, mengatakan bahwa pelaporan terhadap Aep dan Dede sudah diterima Barreskrim Polri sejak Rabu 10 Juli 2024 lalu. Dede bertemu dengan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, Dede meminta maaf atas kesaksian palsu yang ia sampaikan. Pertemuan Dede dan keluarga para tahanan tersebut ditengahi oleh anggota DPR Deddy Mulyadi. Deddy pun turut mengunggah video pertemuan Dede dengan para keluarga terpidana kasus Vina di Instagram pribadinya pada Jumat 26 Juli 2024. Dede langsung memeluk satu persatu keluarga tahanan. Tangis pun pecah saat Dede mengucapkan permintaan maaf kepada mereka. Dalam kesempatan itu, Dede berjanji akan pasang badan untuk membantu para terpidana. Bahkan ia berjanji akan melawan siapapun yang menghalangi pembuktian kasus. Sebelumnya, Dede mengaku siap menanggung resiko besar termasuk menggantikan 7 terpidana di penjara. Tindakan ini diambil setelah Dede mengakui kesalahannya karena telah membuat kesaksian palsu. Imbas kesaksian palsu yang diberikan Dede pada 2016 silam menyebabkan 8 orang dipidana. Elza Syarif, kuasa hukum Ibtu Rudiana bicara soal isu orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa memintanya untuk menjadi kuasa hukum. Elza Syarif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menghubungi saya dengan sekjen saya Pitra, dan saya tidak boleh menawarkan diri untuk membantu, tapi kita diminta, pertama dengan Pak Pasren dan Kavi, sekarang Ibtu Rudiana, kata Elza Syarif lewat YouTube Fone News, Sabtu, 27 Juli 2024. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina. Kasus-kasus di kantor saya yang berduit sama yang tidak berduit, lebih banyak yang tidak berduit. Kita pro bono, sukarela, kemana-mana biaya AMI sendiri kok, terangnya. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan. Karena itu kita semua bertekad karena saya sudah meneliti dengan baik putusan-putusan itu, dalam putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan majelis hakim tingkat Mahkamah Agung sangat profesional, soal kecelakaan itu sudah dipertimbangkan oleh hakim bahwa ini bukan kecelakaan tapi pembunuhan, ujarnya. Kendati begitu, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Sebagaimana diketahui, ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra dan Jaya.
6 diantaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Keenamnya divonis seumur hidup berdasarkan kesaksian Aep dan Dede. Nasib mujur dialami Peggy Setiawan setelah lepas dari statusnya sebagai tersangka kasus Vina. Selain mendapatkan perawatan wajah dari salah satu klinik ternama di Jakarta, rupanya Peggy juga sempat ditawarkan menjadi direktur perusahaan konstruksi. John LBF, pengusaha sukses, memberikan tawaran tersebut lantaran menurutnya Peggy Setiawan memiliki pengalaman sebagai kuli bangunan. Sayangnya tawaran tersebut ditolak oleh Peggy Setiawan. John LBF pun tampak kecewa lantaran tawarannya justru dianggap bercanda. Dia mengatakan saat ini posisi Peggy Setiawan sedang di atas angin, menjadi terkenal karena kasus Vina Cirebon. Menurut John LBF, kondisi ini harusnya Peggy Setiawan bisa memanfaatkan untuk membuat karya agar ketenarannya tidak redup begitu saja. Dalam live TikTok, Peggy Setiawan mengaku belum menerima bantuan John LBF secara resmi. Peggy justru meragukan keseriusan John LBF untuk memberi bantuan padanya. Peggy Setiawan menyebut jika benar John LBF memberikan bantuan, maka bisa menghubungi 74 kuasa hukumnya. Peggy Setiawan, waduh, kok begitu sih ngomongnya? Om John ini udah berusaha bener loh nyari kamu loh. Lawyer saya udah nyari tahu, katanya udah tersambung sama salah satu keluarga kamu. Terus itu kok kamu lagi di live kok bicaranya seperti itu. Semoga kalau bener, masa gua hoax sih ngobrol di depan wartawan. Saya itu melihat opportunity untuk bisa membantu kamu naik kelas, supaya kamu sudah nggak terfokus lagi di... Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, bakal melanjutkan pendidikan di bangku kuliah berkat Deddy Mulyadi. Rencananya, Saka Tatal akan melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum. Pertemuan antara Saka Tatal dengan Deddy Mulyadi terjadi di rumah Deddy Mulyadi di kawasan Lembur Pakuan. Saka Tatal datang bersama kakak dan pengacaranya, Titin Prilianti, beberapa waktu lalu. Setelah bercerita, Deddy Mulyadi memuji Saka Tatal yang kini sudah mulai tenang dan memaafkan semua pihak. Termasuk memaafkan pihak yang mengakibatkan dirinya masuk penjara. Deddy Mulyadi menyebut selama kuliah Saka Tatal bisa ikut kerja atau magang pada pengacara yang kini mendampinginya. Menanggapi tawaran Deddy Mulyadi, Saka Tatal pun tampak tersenyum dan mengatakan dirinya siap. Sosok pembenci Aep rupanya kini menjadi seperti artis di kampungnya. Sosok tersebut diketahui bernama Ferry Herianto. Ferry Herianto, warga Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, mendadak menjadi sosok populer layaknya seorang artis terkenal. Bahkan, Ferry Herianto kembali menjadi sorotan publik. Usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas dalam sidang pra-peradilan dari segala macam tuduhan pembunuhan Vina dan Eki, Ferry pun mendadak didatangi banyak warga kampung. Bahkan, tak sedikit warga yang meminta berfoto bersama Ferry. Saya jadi seperti selebritis. Tuh kan pada tertawa, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com, Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024. Alhamdulillah warga sekitar simpatik mendukung saya. Alhamdulillah artinya perjuangan tidak sia-sia, sambungnya. Ferry Herianto yang tadinya berada di pihak Peggy Setiawan kini diduga telah berbalik arah. Terbaru, Ferry Herianto seolah menyindir Peggy Setiawan yang kini tengah sibuk menghadiri sejumlah undangan usai dinyatakan bebas. Peggy Setiawan kini dianggap bersikap seperti kacang yang lupa kulitnya. Terlebih, saat Deddy Mulyadi sampai tak bisa bertemu dengan Peggy Setiawan. Menurut Ferry, mantan anggota DPR RI itu sampai kesulitan bertemu dengan Peggy Setiawan pada hari kedua Peggy dibebaskan. Ia menyebut, politisi Gerindra itu sengaja ke Bandung demi bertemu Peggy Setiawan. Mampir di kafe dekat tempat Peggy, dekat pengadilan itu. Bapak nemuin kuasa hukumnya Peggy.
Saya pengen ketemu Peggy. Iya nanti lagi banyak wartawan, kata Ferry sambil menirukan ucapan yang pernah ia dengar. Namun, kata dia, Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan malah gagal bertemu. Ditungguin tuh, ditanya lagi, iya pas sebentar. Nanti, gak enak ada media dari jauh. Sambil nunggu mau ke Kebonwaru dulu lihat terpidana, sambungnya. Rupa-rupanya, saat Deddy Mulyadi kembali Peggy sudah pergi pulang ke Cirebon. Lalu balik lagi ke kafe itu dan Peggy sudah pulang ke Cirebon. Bapak pulang lagi, cerita Ferry Herianto. Di sisi lain, pengacara Peggy Setiawan, Tony RM membantah jika pihaknya melarang Peggy bertemu dengan Deddy Mulyadi. Boleh, bertemu, ngapain sih Ferry kayak mulut perempuan, kata Tony RM di akun YouTube-nya. Tony RM mengatakan sebenarnya Ferry meminta untuk didampingi dalam membantah kesaksian AEP di kasus Vina Cirebon. Nih kalau saya buka semua malu nanti Ferry sama Kang Deddy, kata Tony RM. Ferry muncul pertama kali dalam video yang diposting channel YouTuber Deddy Mulyadi. Saat itu, Deddy Mulyadi ketika itu menelusuri area sekitar SMPN 11 Kota Cirebon. Melalui video yang diunggahnya di channel YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, pada Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024, Deddy Mulyadi hendak mencari warung rokok di dekat SMPN 11, dekat lokasi kejadian penyerangan Vina. Sebab, AEP mengaku saat dirinya membeli rokok di warung dekat lokasi kejadian, dia melihat sosok Peggy terlibat penyerangan Vina dan pacarnya, Eki. Seperti diketahui, Vina dan Eki diserang sekelompok pemuda, di dekat SMPN 11, sebelum akhirnya dibunuh pada Sabtu malam tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Ferry dan Deddy Mulyadi pun berkeliling mencari warung di dekat lokasi kejadian, termasuk dekat bengkel cuci steam tempat AEP dulu bekerja. Hasilnya nihil, tidak ada warung penjual rokok dekat lokasi yang ada sejak 2016. Makanya saya mau mematahkan statement AEP di YouTube Bapak ini. Dari mana dia melihat kalau memang Peggy dan anak-anak yang nongkrong melempari korban? Dan dia sangat detail banget, kata Ferry. Namun warung yang menjual rokok paling dekat dari lokasi, adanya di seberang Men 2 Kota Cirebon, yang berdasarkan Google Map, jaraknya sekira 110 meter. Menurut Ferry, mustahil bisa AEP melihat penyerangan Vina dan Eki dari jarak sejauh itu, terlebih pada malam hari. Misalkan Bapak jadi AEP, anak-anak di sana, melihatnya gimana? Malam Pak gelap, sudah ada PJU sih cuma tempatnya gelap di sini, kata Ferry ke Deddy Mulyadi. Ferry pun meminta kepada Deddy Mulyadi, agar mempertemukannya dengan AEP. Makanya saya lihat statement AEP kayak gitu saya geram banget. Sok pertemukan saya duduk bareng dengan si AEP, bagaimana, saya juga kan orang sini, jelas Ferry. Terlebih, menurut Ferry, lokasi rumah Peggy Setiawan yang berada di desa Kepongpongan, jauh dari lokasi kejadian. Bahkan saya tahu sama anak-anak itu. AEP bilang tahu Peggy, padahal Peggy orang Kepongpongan Pak. Oke lah Peggy sering main di sini tapi kan sesekali Pak. Gimana AEP bisa hafal banget apalagi kejadian sudah 8 tahun yang lalu, ujar Ferry. Ferry pun siap jika diminta kuasa hukum Peggy Setiawan untuk bersaksi di persidangan. Ya bisa, bersedia, kata Ferry. Pembelaan terhadap Saka Tatal. Yang terjadi adalah perubahan mindset publik yang dulu mencaci maki, membuli, hari ini memuji. Kalau ditanya siapa yang paling paham konstruksi hukum kasus Eki dan Vina, jawabannya Bu Titin. Bu Titin itu memiliki pemahaman yang sangat cukup terhadap proses dari perjalanan kasus tersebut hingga hari ini. Yang menjadi problem adalah Bu Titin tidak memiliki kemampuan kekuasaan yang cukup, tidak memiliki jaringan yang memadai pada waktu itu, tidak memiliki jaringan informasi yang cukup untuk mendorong kasus itu menjadi kasus yang terbuka. Tetapi seiring dengan waktu, hari ini Bu Titin tampil kembali melakukan pembelaan terhadap Saka Tatal. Yang terjadi adalah perubahan mindset publik yang dulu mencaci maki, membuli, hari ini memuji. Terima kasih Bu Titin. Selama ini Bu Titin telah banyak memberikan informasi yang cukup kepada saya, sehingga kasus ini sudah semakin terbuka. Semoga perjuangan Ibu tidak sia-sia. Mereka yang tidak bersalah mesti dibebaskan,
dan mereka yang bersalah mesti mendapat hukuman. Saksi kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto, tidak hentinya membuat kejutan. Sebelumnya, Dede mengungkap skenario Ibtu Rudiana di kasus Vina. Terbaru, Dede menyebut DPO kasus Vina Cirebon, yakni Peggy, Dani, dan Andi hanyalah tokoh rekaan. Pernyataan mengejutkan ini diungkap Dede di YouTube Deddy Mulyadi yang ditayangkan pada Sabtu 27 Juli. Awalnya Dede menyinggung Polda Jawa Barat yang sempat menangkap Peggy Setiawan dan menghapus 2 nama DPO lain di kasus Vina. Namun belakangan Peggy lolos dalam jeratan kasus tersebut setelah memenangkan kasus pra-peradilan soal penangkapannya. Di sisi lain, Peggy Peron diisukan masih berkeliaran di wilayah Cirebon. Terkait hal itu, Dede menghimbau masyarakat untuk tidak mencari ketiga DPO tersebut. Ia juga meminta masyarakat agar tidak menggunakan ilmu cocok logi di media sosial dan mencurigai orang yang mirip dengan DPO kasus Vina. Pasalnya, Dede meyakini peristiwa kasus Vina ini bukan pembunuhan dan pemerkosaan. Menurutnya, TKP kasus Vina hanya ada di Jembatan Layang Talun Cirebon, bukan 3 lokasi. Dede menegaskan bahwa sepasang kekasih tersebut tewas disebabkan karena kecelakaan lalu lintas saja. Menurut Dede, skenario pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan dari Aep. Di sisi lain, Dede juga mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini merekam di balik jeruji besi. Sosok Aep salah satu saksi kasus Vina yang sempat menghilang seketika seusai Peggy Setiawan dinyatakan tidak bersalah. Rupanya sempat berada di Purwakarta. Bahkan Aep diketahui terus dikawal oleh 3 pria gondrong sangar di setiap aktivitasnya. Hal ini dipaparkan oleh pengacara Otto Hasibuan seusai berbincang dengan anggota DPR RI Deddy Mulyadi yang juga mengawal kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku bahwa dirinya mendapatkan informasi Aep menyambangi kediaman sang ayah di bilangan Desa Palinggihan, Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy Mulyadi sendiri tak tahu siapa sosok pria gondrong ini, namun ia sempat menduga bahwa sosok tersebut adalah teman Aep. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan dari Deddy Mulyadi, Otto pun mengaku heran. Deddy Mulyadi merasa Aep masih percaya diri bisa sembunyi dari tuntutan dan jeratan pidana dugaan kesaksian palsu kasus Vina Cirebon. Aep sendiri bersama Deddy sudah dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan kesaksian palsu pada kasus Vina Cirebon. Perwakilan kuasa hukum para terpidana dari Peradi, Jutek Bongso, mengatakan bahwa pelaporan terhadap Aep dan Deddy sudah diterima Barreskrim Polri sejak Rabu 10 Juli 2024 lalu. Dede bertemu dengan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, Dede meminta maaf atas kesaksian palsu yang ia sampaikan. Pertemuan Dede dan keluarga para tahanan tersebut ditengahi oleh anggota DPR Deddy Mulyadi. Deddy pun turut mengunggah video pertemuan Dede dengan para keluarga terpidana kasus Vina di Instagram pribadinya pada Jumat 26 Juli 2024. Dede langsung memeluk satu persatu keluarga tahanan. Tangis pun pecah saat Dede mengucapkan permintaan maaf kepada mereka. Dalam kesempatan itu, Dede berjanji akan pasang badan untuk membantu para terpidana. Bahkan ia berjanji akan melawan siapapun yang menghalangi pembuktian kasus. Sebelumnya, Dede mengaku siap menanggung resiko besar termasuk menggantikan 7 terpidana di penjara. Tindakan ini diambil setelah Dede mengakui kesalahannya karena telah membuat kesaksian palsu. Imbas kesaksian palsu yang diberikan Dede pada 2016 silam menyebabkan 8 orang dipidana. Elza Syarif, kuasa hukum Ibtu Rudiana bicara soal isu orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa memintanya untuk menjadi kuasa hukum. Elza Syarif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menghubungi saya dengan sekjen saya Pitra, dan saya tidak boleh menawarkan diri untuk membantu, tapi kita diminta, pertama dengan Pak Pasren dan Kahfi, sekarang Ibtu Rudiana, kata Elza Syarif lewat YouTube Fone News, Sabtu, 27 Juli 2024. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina.
Kasus-kasus di kantor saya yang berduit sama yang tidak berduit, lebih banyak yang tidak berduit. Kita pro bono, sukarela, kemana-mana biaya AMI sendiri kok, terangnya. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan. Karena itu kita semua bertekad karena saya sudah meneliti dengan baik putusan-putusan itu, dalam putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan majelis hakim tingkat Mahkamah Agung sangat profesional. Soal kecelakaan itu sudah dipertimbangkan oleh hakim bahwa ini bukan kecelakaan tapi pembunuhan, ujarnya. Kendati begitu, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Sebagaimana diketahui, ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra dan Jaya. 6 di antaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Keenamnya divonis seumur hidup berdasarkan kesaksian Aib dan Dede. Nasib mujur dialami Peggy Setiawan setelah lepas dari statusnya sebagai tersangka kasus Vina. Selain mendapatkan perawatan wajah dari salah satu klinik ternama di Jakarta, rupanya Peggy juga sempat ditawarkan menjadi direktur perusahaan konstruksi. John LBF, pengusaha sukses memberikan tawaran tersebut lantaran menurutnya Peggy Setiawan memiliki pengalaman sebagai kuli bangunan. Sayangnya tawaran tersebut ditolak oleh Peggy Setiawan. John LBF pun tampak kecewa lantaran tawarannya justru dianggap bercanda. Dia mengatakan saat ini posisi Peggy Setiawan sedang di atas angin, menjadi terkenal karena kasus Vina Cirebon. Menurut John LBF, kondisi ini harusnya Peggy Setiawan bisa memanfaatkan untuk membuat karya agar ketenarannya tidak redup begitu saja. Dalam live TikTok Peggy Setiawan mengaku belum menerima bantuan John LBF secara resmi. Peggy justru meragukan keseriusan John LBF untuk memberi bantuan padanya. Peggy Setiawan menyebut jika benar John LBF memberikan bantuan, maka bisa menghubungi 74 kuasa hukumnya. Peggy Setiawan, waduh, kok begitu sih ngomongnya? Om John ini udah berusaha bener loh nyari kamu loh. Lawyer saya udah nyari tahu, katanya udah tersambung sama salah satu keluarga kamu. Terus itu kok kamu lagi di live kok bicaranya seperti itu. Semoga kalau bener, masa gua hoax sih ngobrol di depan wartawan. Saya itu melihat opportunity untuk bisa membantu kamu naik kelas, supaya kamu sudah nggak terfokus lagi di Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon bakal melanjutkan pendidikan di bangku kuliah berkat Deddy Mulyadi. Rencananya, Saka Tatal akan melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum. Pertemuan antara Saka Tatal dengan Deddy Mulyadi terjadi di rumah Deddy Mulyadi di kawasan Lembur Pakuan. Saka Tatal datang bersama kakak dan pengacaranya, Titin Prilianti beberapa waktu lalu. Setelah bercerita, Deddy Mulyadi memuji Saka Tatal yang kini sudah mulai tenang dan memaafkan semua pihak. Termasuk memaafkan pihak yang mengakibatkan dirinya masuk penjara. Deddy Mulyadi menyebut selama kuliah Saka Tatal bisa ikut kerja atau magang pada pengacara yang kini mendampinginya. Menanggapi tawaran Deddy Mulyadi, Saka Tatal pun tampak tersenyum dan mengatakan dirinya siap. Sosok pembenci AF rupanya kini menjadi seperti artis di kampungnya. Sosok tersebut diketahui bernama Ferry Herianto. Ferry Herianto, warga Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat mendadak menjadi sosok populer layaknya seorang artis terkenal. Bahkan, Ferry Herianto kembali menjadi sorotan publik. Usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas dalam sidang pra-peradilan dari segala macam tuduhan pembunuhan Vina dan Eki, Ferry pun mendadak didatangi banyak warga kampung. Bahkan, tak sedikit warga yang meminta berfoto bersama Ferry. Saya jadi seperti selebritis. Tuh kan pada tertawa,
ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com, Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024. Alhamdulillah warga sekitar simpatik mendukung saya. Alhamdulillah artinya perjuangan tidak sia-sia, sambungnya. Ferry Herianto yang tadinya berada di pihak Peggy Setiawan kini diduga telah berbalik arah. Terbaru, Ferry Herianto seolah menyindir Peggy Setiawan yang kini tengah sibuk menghadiri sejumlah undangan usai dinyatakan bebas. Peggy Setiawan kini dianggap bersikap seperti kacang yang lupa kulitnya. Terlebih, saat Deddy Mulyadi sampai tak bisa bertemu dengan Peggy Setiawan. Menurut Ferry, mantan anggota DPR RI itu sampai kesulitan bertemu dengan Peggy Setiawan pada hari kedua Peggy dibebaskan. Ia menyebut, politisi Gerindra itu sengaja ke Bandung demi bertemu Peggy Setiawan. Mampir di kafe dekat tempat Peggy, dekat pengadilan itu. Bapak nemuin kuasa hukumnya Peggy. Saya pengen ketemu Peggy, iya nanti lagi banyak wartawan, kata Ferry sambil menirukan ucapan yang pernah ia dengar. Namun, kata dia, Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan malah gagal bertemu. Ditungguin tuh, ditanya lagi, iya pas sebentar. Nanti, gak enak ada media dari jauh. Sambil nunggu mau ke Kebonwaru dulu lihat terpidana, sambungnya. Rupa-rupanya, saat Deddy Mulyadi kembali Peggy sudah pergi pulang ke Cirebon. Lalu balik lagi ke kafe itu dan Peggy sudah pulang ke Cirebon. Bapak pulang lagi, cerita Ferry Herianto. Di sisi lain, pengacara Peggy Setiawan, Tony RM membantah jika pihaknya melarang Peggy bertemu dengan Deddy Mulyadi. Boleh, bertemu, ngapain sih Ferry kayak mulut perempuan, kata Tony RM di akun YouTube-nya. Tony RM mengatakan sebenarnya Ferry meminta untuk didampingi dalam membantah kesaksian AEP di kasus Vina Cirebon. Nih kalau saya buka semua malu nanti Ferry sama Kang Deddy, kata Tony RM. Ferry muncul pertama kali dalam video yang diposting channel YouTuber Deddy Mulyadi. Saat itu, Deddy Mulyadi ketika itu menelusuri area sekitar SMPN 11 Kota Cirebon. Melalui video yang diunggahnya di channel YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, pada Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024, Deddy Mulyadi hendak mencari warung rokok di dekat SMPN 11, dekat lokasi kejadian penyerangan Vina. Sebab, AEP mengaku saat dirinya membeli rokok di warung dekat lokasi kejadian, dia melihat sosok Peggy terlibat penyerangan Vina dan pacarnya, Eki. Seperti diketahui, Vina dan Eki diserang sekelompok pemuda, di dekat SMPN 11, sebelum akhirnya dibunuh pada Sabtu malam tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Ferry dan Deddy Mulyadi pun berkeliling mencari warung di dekat lokasi kejadian, termasuk dekat bengkel cuci steam tempat AEP dulu bekerja. Hasilnya nihil. Tidak ada warung penjual rokok dekat lokasi yang ada sejak 2016. Makanya saya mau mematahkan statement AEP di YouTube Bapak ini. Dari mana dia melihat kalau memang Peggy dan anak-anak yang nongkrong melempari korban? Dan dia sangat detail banget, kata Ferry. Namun warung yang menjual rokok paling dekat dari lokasi, adanya di seberang Men 2 Kota Cirebon, yang berdasarkan Google Map, jaraknya sekira 110 meter. Menurut Ferry, mustahil bisa AEP melihat penyerangan Vina dan Eki dari jarak sejauh itu, terlebih pada malam hari. Misalkan Bapak jadi AEP, anak-anak di sana, melihatnya gimana? Malam Pak gelap, sudah ada PJU sih cuma tempatnya gelap di sini, kata Ferry ke Deddy Mulyadi. Ferry pun meminta kepada Deddy Mulyadi, agar mempertemukannya dengan AEP. Makanya saya lihat statement AEP kayak gitu saya geram banget. Sok pertemukan saya duduk bareng dengan si AEP, bagaimana? Saya juga kan orang sini, jelas Ferry. Terlebih, menurut Ferry, lokasi rumah Peggy Setiawan yang berada di Desa Kepongpongan, jauh dari lokasi kejadian. Bahkan saya tahu sama anak-anak itu. AEP bilang tahu Peggy, padahal Peggy orang Kepongpongan Pak. Oke lah Peggy sering main di sini tapi kan sesekali Pak. Gimana AEP bisa hafal banget apalagi kejadian sudah 8 tahun yang lalu, ujar Ferry. Ferry pun siap jika diminta kuasa hukum Peggy Setiawan untuk bersaksi di persidangan. Ya bisa, bersedia, kata Ferry. Pembelaan terhadap Saka Tatal. Yang terjadi adalah perubahan mindset publik yang dulu mencaci maki, membuli, hari ini memuji. Kalau ditanya siapa yang paling paham konstruksi hukum kasus Eki dan Vina, jawabannya Bu Titin. Bu Titin itu memiliki pemahaman yang sangat cukup terhadap proses
dari perjalanan kasus tersebut hingga hari ini. Yang menjadi problem adalah Bu Titin tidak memiliki kemampuan kekuasaan yang cukup, tidak memiliki jaringan yang memadai pada waktu itu, tidak memiliki jaringan informasi yang cukup untuk mendorong kasus itu menjadi kasus yang terbuka. Tetapi seiring dengan waktu, hari ini Bu Titin tampil kembali melakukan pembelaan terhadap Saka Tatal. Yang terjadi adalah perubahan mindset publik yang dulu mencaci maki, membuli, hari ini memuji. Terima kasih Bu Titin. Selama ini Bu Titin telah banyak memberikan informasi yang cukup kepada saya, sehingga kasus ini sudah semakin terbuka. Semoga perjuangan Ibu tidak sia-sia. Mereka yang tidak bersalah mesti dibebaskan, dan mereka yang bersalah mesti mendapat hukuman. Saksi kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto, tidak hentinya membuat kejutan. Sebelumnya, Dede mengungkap skenario Ibtu Rudiana di kasus Vina. Terbaru, Dede menyebut DPO kasus Vina Cirebon, yakni Peggy, Dani, dan Andi hanyalah tokoh rekaan. Pernyataan mengejutkan ini diungkap Dede di YouTube Deddy Mulyadi yang ditayangkan pada Sabtu 27 Juli. Awalnya Dede menyinggung Polda Jawa Barat yang sempat menangkap Peggy Setiawan dan menghapus 2 nama DPO lain di kasus Vina. Namun belakangan Peggy lolos dalam jeratan kasus tersebut setelah memenangkan kasus pra-peradilan soal penangkapannya. Di sisi lain, Peggy Peron diisukan masih berkeliaran di wilayah Cirebon. Terkait hal itu, Dede menghimbau masyarakat untuk tidak mencari ketiga DPO tersebut. Ia juga meminta masyarakat agar tidak menggunakan ilmu cocok logi di media sosial dan mencurigai orang yang mirip dengan DPO kasus Vina. Pasalnya, Dede meyakini peristiwa kasus Vina ini bukan pembunuhan dan pemerkosaan. Menurutnya, TKP kasus Vina hanya ada di